Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah SWT yang harusnya hari ini hari istirahat, hari berlibur. Kita semua menyempatkan diri datang ke sini niatnya untuk belajar ilmu Allah, mendekatkan diri ke Allah. Semoga setiap langkah dan setiap nafas kita menjadi amal ibadah. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kita panjatkan salawat kepada Rasulullah SAW. Mantap, saya terharu. Semua kita tepat waktu itu. Pukul 10 kita mulai acara ini dengan pembukaan saya sendiri. Nama saya Arif Wahyudi yang belum kenal. Saya biasa dipanggil Didi. Saya tinggalnya di Tuncung. Kebetulan saya dan istri saya jadi duduk di penasihat atau pelindung penasihat atau yang diajak konsultasi lah untuk organisasi IMSA. Istri saya di sana namanya Media Putri, dan nanti akan ada kesambutan dari Ketua IMSA Mbak Cici. Kemudian kurang lebih pukul 11 kita akan mulai acara kita bersama Ustadz Subhan yang alhamdulillah sudah bersama kita. Selamat datang Ustadz. Kalau masih terasa lelah, tadi malam ya Ustadz ya? Salah Pak, alhamdulillah istirahatnya cukup ya tadi malam ya. Kemudian itu sampai pukul 12, kemudian pukul 12 acara istirahat dan makan siang. Kemudian pukul 1.30 kita lanjutkan acara hingga pukul 4
Dan pukul 4 kita akan tanya jawab hingga penutupan pukul 4.50. Jadi ada waktu 10 menit untuk panitia beres-beresan pukul 5. Oke, apa pesan saya? Pesan saya sederhana. Kita jauh-jauh datang ke sini, yang jauh, yang dekat, meluangkan waktu, meluangkan dana untuk datang dan belajar. Niatkan, insya Allah ilmu yang kita pelajari menambah ilmu kita dan akhirnya memotivasi amal kita. Ya, memotivasi amal. Jadi kita nggak ingin cuma menjadi gudang ilmu, tapi juga insya Allah kita amalkan. Ya, dengan adanya ilmu, adanya amal, maka insya Allah imannya bertambah. Kalau ilmunya nambah terus tapi amalnya enggak, imannya nggak akan nambah. Jadi nanti mudah-mudahan kita bukan menjadi orang yang selalu senang ngumpul, tapi tidak belajar mengekstrak ilmunya dan mengamalkan. Ya, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang selalu menambahkan ilmu, amal dan imannya kita meningkat dengan izin Allah. Itu mungkin pesan saya. Yang kedua, saya mau sedikit menggunakan kesempatan ini untuk bukan berkampanye, promosi saya kurang lebih tahun lalu dengan beberapa rekan-rekan saya itu membuka satu organisasi namanya IMAH, Indonesian Muslim Association in Hong Kong. Mungkin sudah pernah dengar. Kalau yang sudah pernah dengar saya kasih update-nya. Kalau yang belum pernah dengar, mudah-mudahan boleh didengar. Kita itu tahun lalu ngumpul-ngumpul kemudian berencana membuat Islamic Center, membuat masjid Indonesia di Hong Kong ini. Dan waktu saya bersama rekan-rekan mempromosikan ini, memang saya bergetar karena mimpi ini mimpi besar gitu. Karena kita hitung-hitung bangun masjid itu luar biasa mahalnya dan susahnya. Dan selama 4 bulan kita udah bolak-balik ke pemerintah untuk pengajuan izin dan seterusnya. Masih kita pikir mungkin 3 bulan belum selesai, mungkin 6 bulan belum selesai. Mudah-mudahan saya meminta doa Bapak dan Ibu di sini supaya Allah lancarkan. Insya Allah niat kami cuma satu, kita punya wadah masjid Indonesia di sini. Rencananya bukan mau bersaing dengan masjid yang ada, karena kita orang Indonesia, bahasa kita ada, kita punya keperluan dan kebutuhan yang lain. Kita punya masjid Kaulun, alhamdulillah, kita punya masjid Wancai, tapi kita ingin adanya masjid yang khusus menangani masalah-masalah orang Indonesia gitu di sini. Ya, insya Allah itu saya gunakan kesempatannya. Oke, mungkin itu saja pesan saya. Kemudian untuk berikutnya sambutan dari ketua. Oh ya, selamat belajar. Mudah-mudahan ilmunya. Saya merasa kalau belajar itu harus nyatat. Jadi rugi kalau yang nggak nyatat ya. Tolong dicatat. Jadi mungkin setelah 3 bulan, 6 bulan, setahun baca catatan lagi jadi pengingat. Tolong dicatat. Pesan saya yang ketiga. Selamat belajar dan mudah-mudahan menjadi amal sholat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Untuk berikutnya kepada Mbak Cici untuk sebagai Ketua IMSA memberikan sepatah 2 patah. Untuk Ustadz Subhan Bawasir yang kami hormati, untuk Bapak Didik beserta istri yang kami hormati, dan kepada awat Ummahat yang saya sayangi, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat. Tujuan kita menuntut ilmu hari ini, semoga Allah berkahi niat kita dan amal ibadah kita sebagai pemberat nanti di hari yaumul qiyamah. Amin. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan untuk manusia terindah yang pernah Allah ciptakan di atas muka bumi ini, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga salam tersebut berlanjut kepada keluarga, kepada sahabat, kepada tabi'in,
dan kepada umat seterusnya yang mengikuti sunnahnya hingga hari kiamat. Amin. Adapun saya berdiri di sini ingin mengucapkan banyak terima kasih untuk saudari, untuk saudara, dan untuk semuanya yang sudah datang untuk menuntut ilmu ya. Saya rasa cukup sekian ini yang kita sampaikan. Jika dari kami IMSA ada kurang dan lebihnya kami minta maaf. Saya rasa cukup ini yang bisa saya sampaikan. Saya pribadi bukan lebih baik dari yang mungkin datang. Kita di sini sama-sama belajar, bukan yang mungkin yang bercadar bukan lebih baik dari yang belum bercadar, yang syar'i mungkin belum lebih baik yang daripada yang syar'i. Jadi kita di sini bukan saya lebih pintar, tapi kita sama-sama belajar. Jadi cukup sekian yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wanita yang alhamdulillah Allah berikan ke saya punya ibu yang dekat sama saya, dan ibu ini hebatnya, ibu itu satu-satunya makhluk yang saya mau bayangkan ya, seorang ibu lagi marahin anaknya gitu, kamu nih udah gini masih juga belum bangun, sambil marahin itu sambil nyetrikain baju anaknya. Sana kamu baru aja sini, itu makanan udah mami siapin gitu. Itulah seorang ibu, sambil marah pun masih bisa nyiapin makanan, masih bisa nyetrikain pakaian anaknya. Itulah satu-satunya makhluk yang luar biasa ya, yang Allah titipkan kasih sayang seorang ibu. Jadi, kemudian saya punya seorang istri saya di sana, sama saya perhatikan juga kalau lagi marah pun sambil bisa ngerjain yang ini, sambil kesel pun masih bisa buatin makanan buat kita, subhanallah ya. Dan saya juga I'm a wife, yang pasti saya bisa ngomong saya I'm a wife. Nah, mudah-mudahan di sini semua yang pasti daughter semua. Saya nggak tahu sudah wife atau sudah mother, tapi mudah-mudahan menjadi bekal kita, informasi kita ya. Kita mulai saja pengajian kita hari ini bersama Ustadz Subhan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala kulla syai'in fi hadhihi dunya khairan lana lina'mala salihan litanawulil jannah min babi husnul khatimah. Wa innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minkum rijalan katsiran wan nisa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna ahsanul kalam kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslim wal muslimat yang semoga Allah muliakan dunia dan akhirat. Wabil khusus orang yang duduk di samping saya Pak Didi, Masya Allah ya, para panitia, para akhwat sekalian yang semoga Allah selalu lindungi dan jaga dimanapun berada.
insyaallah ya. Jujur teringat sebuah nasihat orang saleh yang mengatakan bahwa betapa hidup ini singkat. Kalau umpama badai itu ciptaan Allah, saya cuma sebatang kering yang terombang ambing tingginya badai. Cuma iman mengatakan dalam hati, badai pasti berlalu. Bahwa yang namanya badai merupakan fenomena alam sejak Adam alaihissalam diciptakan hingga akhir zaman nanti. Orang yang berilmu akan tahu bahwa sesungguhnya Allah telah ciptakan manusia dengan ciptaan yang terbaik, dan Allah turunkan agama kepada nabi yang terbaik, sehingga janji Allah itu pasti. Huwallazi ja'ala lakumul arda dzalulan famsu fi manakibiha wa kulu min rizki. Masyaallah. Wa'adallah, janji Allah itu pasti. Karena Allah la yukhliful mi'ad. Allah tidak mungkin mendustakan janjinya. Allah ciptakan bumi, Allah mudahkan bumi buat manusia. Dan bumi yang dimaksud adalah darat, udara, laut. Ya, nggak usah pakai api, entah jadi ini apa alpatar ya, nggak usah ya. 3 hal tersebut akan dikuasai oleh manusia. Dia bisa berjalan di atas bumi, dia bisa terbang bak burung di atas udara, dia bisa berenang seperti ikan dalam laut. Bahkan di Hong Kong ini bisa berenang dengan kereta, masya Allah ya, subhanallah. Ini ya betul-betul dahsyat. Allah ciptakan semua buat manusia. Ya. Karena apa? Karena Allah khaliqu kulli syai' wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah yang mencipta, pasti Allah yang mencukupi. Makanya kalau sampai orang tinggal di atas dunia tidak mau kenal Allah, rugi. Solusi dia Allah ada. Wa ilayyal masir. Inna dzalika Allah yasir. Bahwa semua itu buat Allah mudah, nggak ada yang sulit. Yang sulit ya buat manusia. Makanya kalau kita tahu bahwa kita ini berfungsi apa oleh Allah yang menciptakan kita, selesai urusan. Nah, di sini ada apa? Ada judul ya. Pertama apa tadi? I'm a doctor, I'm a mother, and I'm a wife. Ya. Ini bukan khayalan. Buat wanita bisa terjadi. Ya, sometimes dalam hidup kita ini merupakan anak wanita, anak kecil mamah kita, betul. Jadi selucu yang jarinya mungil. Kalau akan tumbuh dewasa menjadi seorang ibu. Ibu yang selalu menyiapkan maaf lebih banyak ketimbang kesalahan yang anaknya lakukan. Kelak bakal menjadi wife, seorang istri yang karenanya Rasul akan berbangga bikas roti umat TV fil akhirah, karena banyaknya jumlah umat di akhirat nanti, masya Allah. Cuma kan target untuk menjadi seorang gadis kecil, anak yang menjadi qurrata ayun, ini bukan sesuatu yang mudah. Ada beberapa cara dalam Islam yang suka diremehkan, padahal penting untuk dipahami. Bahasa Allah untuk memperjelas yang namanya anak itu seperti apa sih harusnya, ini kan fase itu level ya, ada tobak, ada step by stepnya gitu loh. Bahwa manusia ini terlahir dalam keadaan Allah ciptakan ahsanut taqwim, betul. Allah ciptakan manusia, laqad khalaqnal insana fi ahsanit taqwim. Allah telah ciptakan manusia ahsan. Ahsan itu dalam bahasa Arab lebih dari hasan. Kalau hasan itu baik, ahsan terbaik. Orang sana bilang more better than, lebih baik. Padahal Allah ciptakan makhluk tidak hanya manusia, ada yang lain yang fungsinya sama. Ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah yang bilang, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ya manusia, ya jin sama tercipta untuk beribadah. Makanya nanti ada manusia yang kufur, ada jin juga yang kafir. Alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. yakni orang yang betul-betul membuat was-was, makhluk yang membuat was-was dalam hati manusia. Dua golongan, ya jin, ya manusia. Manusia kalau ingkar ya namanya setan. Seperti jin kalau ingkar juga namanya setan. Kan kalau Ramadan kemarin begitu ya, kita bahas itu begitu. Ustaz, katanya setan diikat. Pada kelepas tunjuk orang sama dia.
Ya, yang diikat itu yang gaib, yang mata nggak ngelihat, telinga nggak mendengar, hatimu belum bisa mengkhayalkan. Allah tahu kamu nggak bisa nangkep jin. Jadi kalau ada orang ngaku bisa nangkep jin, berarti dia jin gitu ya. Kan Allah yang ngomong ya. Kita suka sok tahu tuh, apalagi di Indonesia ya Allah. Kalau orang Betawi bilang pegal mata, pegal hati gitu ya, betul-betul ya. Masya Allah. Ada manusia bisa nangkap jin katanya. Ini kan sesuatu yang di luar kemampuan manusia. Jangankan kita manusia biasa yang nggak terhitung lah. Rasul saja kalau bukan izin Allah, dia tidak bisa cekek itu setan. Ya. Bahkan Rasul tidak bisa melihat setan selalu. Sudahlah, kita nggak bahas setan lah, terlalu horor. Ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ini standar betul ini. Kita bicara ibadah sudah, jangan bicara dunia ini mataul guru. Membuat kita terkecoh loh sama dunia. Ya, saya orang yang suka keliling nih ke negara-negara, ke kota-kota ini. Iya betul loh. Ini sekedar memberikan bocorannya, berbagi pengalaman lah. Tidak berarti yang di depannya lebih pandai ketimbang yang di hadapannya lah. Jujur, kalau kita nggak punya modal istiqomah dalam hati kita nih, tidak ada akidah. Ya Allah, tadi kalimat indah yang disampaikan oleh seorang ulama itu, batang kering yang terombang ambing di tengah badai. Badai itu ciptaan Allah. La yamina wala shimalan, wala muqaddam wala muakhir, wala fawqan wala tahta. Tidak tahu kemana dia akan menepi, tapi yang pasti memang sampah sekalipun di tengah samudra akan minggir ke pinggir lautan. Ada selesainya. Cuma kan kita bukan batang kering, kita ini manusia yang Allah titipkan akal yang berbeda dengan makhluk lainnya. Imam Al-Auza'i pernah dengar? Imam Al-Auza'i pernah dengar? Marilyn Monroe pernah dengar? Kita kan begitunya tuh ya. Imam nggak apa, habis kita paham. Tapi masuk surga. Jujur loh ya, ini Imam Al-Auza'i ini pernah didatangi oleh muridnya dan dia mengatakan alhamdulillah karena telah dititipi anak oleh Allah. Anaknya dilahirkan oleh istrinya. Wahai Imam Al-Auza'i, apa yang anakku bawa? Oh, Masya Allah, ke dunia ini. Apa kata beliau? Sesungguhnya Allah berikan dan titipkan kepadanya kesempurnaan penciptaan makhluk, diberikan akal padanya. Kalau seandainya akalnya tidak berfungsi, apa yang anak saya bawa ke atas muka bumi ini? Paling nggak dia punya iman. Kalaupun iman diragukan, imannya nggak seperti yang diharapkan, bagaimana? Paling tidak dia memiliki akhlak. Kalaupun akhlak tak dia miliki, bagaimana wahai imam? Demi Allah, lebih baik kesambar geledek itu anak. Masya Allah. Karena bagaimana bisa bertahan di atas dunia yang penuh ujian tanpa titipan yang Allah titipkan gitu loh. Tapi uniknya, seluruh manusia yang tercipta itu sempurna sudah. Tidak ada kurangnya sedikit pun, tidak ada, karena Allah maha sempurna. Ya. Allah maha sempurna, tinggal tergantung ke depannya. Ana inda zanni abdi, kata Allah. Tinggal tergantung ke depannya. Aku ini tergantung hambaku. Kalau hambaku pikir aku baik, insya Allah aku baik. Ya, Allah Rahman, Allah Rahim. Tapi kalau hambaku pikir aku ini kejam, ana syadidul iqab. Asal semua berada di atas koridor fitrah penciptaan dirinya untuk apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Betul. Ini bahaya sekali. Tapi uniknya, Islam ini kan rahmatan lil alamin. Ini kita pegang nih. Saya sih pegang prinsip ini nih sampai kapanpun, ini yang saya pegang betul-betul. Yang namanya Islam itu rahmat untuk alam ini. Dan kalau kita sudah bicara rahmat, kita bicara teori. Dalam hadis Rasulullah yang mengatakan, irhamu man fil ardi, yarhamukum man fis sama. Ya. Mencintai, memberikan rahmat dengan makhluk yang ada di bumi ini, yang di langit mencintai kita. Islam itu agama yang penuh dengan cinta.
Islam itu agama yang gak menimbulkan kerusakan. Islam itu bukan agama yang mudarat. Bahkan Islam itu merupakan kesempurnaan yang Allah titipkan melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai beliau berani mengatakan ujung dakwah Islamnya, buistu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Makanya nanti pun jangan heran kalau ada orang yang sudah hafal Quran tapi tidak punya akhlak. Jangan heran. Jangan heran dengan orang yang berpenampilan sudah syar'i tapi tidak ada akhlak. Jangan heran banyak orang berpenampilan syar'i bersembunyi di balik kesyariannya, dimemanfaatkan kesyarian untuk mendapatkan dunia. Jangan heran. Rasul sudah kasih bocoran. Berapa banyak orang yang baca Quran pengen dibilang qari? Berapa banyak orang yang menuntut ilmu pengen dibilang alim? Berapa banyak orang yang bersedekah pengen dibilang dermawan? Berapa banyak orang yang berjihad bahkan pengen dibilang pahlawan? Ini fitnah dunia. Terkecoh manusia ini dengan dunia, padahal dia sudah baca Quran, padahal dia sudah tuntut ilmu, dia sudah rajin sedekah, dia sudah gemar berjihad, tapi demi Allah, Allah batalkan keempat hal baik yang pernah dia lakukan. Alasannya, tidak ada ikatan yang kuat antara dirinya dengan Tuhannya. Dia cuma mengaku sebagai Abdullah, tapi dia nggak hafal nama Allah. Dia cuma mengaku sebagai Abdullah, tapi dia paksa Allah untuk paham dirinya, dan dia paksa dirinya untuk paham Allah. Doa-doanya kelihatan dia paksa Allah. Wallahi, entah mungkin karena dia memang paham untuk paksa Allah, atau memang dia tidak paham sehingga dia paksa Allah. Saya sih berhusnuzon yang kedua lah. Mudah-mudahan karena dia tidak paham. Ya, saya kadang-kadang suka pakai bahasa yang gampang bahwa doa ini kan sudah diajarkan dalam Islam. Dan apa yang kita rasa pada hari ini, orang dulu pernah merasakan. Lihatlah doa orang-orang saleh. Tidak ada satupun doanya itu mengintimidasi Allah untuk paham keadaannya. Tidak. Lain sama kita ya. Urusan migrain saja nih ya, Masya Allah. Sementara sejam ke depan mau ada obrolan sama orang, ya Allah, pusing ya Allah. Kalau tidak kau sembuhkan kacau nih ya Allah. Diatur Allah. Ini kalau gak disembuhkan kacau ya Allah, kan dahsyat sekali ya. Oh Masya Allah. Sementara penyakit yang paling berat yang pernah Allah ciptakan, penyakit siapa? Nabi Allah Ayub alaihissalam. Itu penyakit paling berat itu. Ujian yang paling berat. Nah kita sih baru kesenggol, jatuh, lecet lah, pusing dikit. Ayub mengatakan anni rabbi anni masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Bahasa merendahnya Ayub alaihissalam, Rabbi, wahai zat yang menciptakan diriku dengan proses. Anni, sesungguhnya aku manasya durru. Anni masajad durru. Sesungguhnya aku terkontaminasi masalah dalam penyakit. Wa anta arhamur rahim. Kau yang maha kasih, kau yang maha sayang. Ada gak dalam artinya itu, ya Allah sembuhin dong, kacau nih kalau enggak. Karena memang bukan hak manusia mengatur Allah, tapi kewajiban manusia mengatur dirinya untuk paham yang Allah mau, gitu loh. Simple kok bahasanya. Kalau tadi Pak Didi bilang semoga kita doakan lah, saya dukung. Insya Allah mudah-mudahan kita berdiri masjid untuk Muslim Indonesia ini. Bukan untuk sombong, bukan. Ya, cuma pengen merayu Allah dengan cara yang benar. Karena kita punya bahasa, punya kultur, ya kita punya custom sendiri bagaimana cara beribadah. Ya saya juga nggak pernah tahu Hongkong seperti apa, baru datang kemarin lihat kiri kanan, ya Allah ini butuh sentuhan ini negerinya. Sentuhan orang-orang Indonesia ini loh. Karena di beberapa negara juga orang Indonesia tuh saya salut, demi Allah. Ya saya suka bawa adik saya, itu adik saya namanya Bu Kamelia Bawazir ya. Itu Masya Allah. Jadi kadang-kadang saya kemana-mana tuh dia jadi saksi. Saya bilang ya Allah, iya ya, ini agama fleksibel loh Mel, ini masuk ke semua kalangan ya. Tapi sentuhan lembut itu ada pada rakyat Indonesia. Betapa adab, tingkah lakunya ini nggak dimiliki oleh negara lain. Aduh, Masya Allah. Tanya orang Belanda dah. Di Arab ada Belanda, di Palestina, di Amerika ada Belanda. Mereka nggak awet lama-lama, di Indonesia doang 350 tahun, betul? Jujur loh ya, saking banyaknya orang Indonesia tuh. Nggak tahu Pak Didi sama nggak masih perasaan kalau di sini. Kalau di Jakarta dulu juga ini masalah jambut nih Pak, Masya Allah ya.
tahun-tahun 2000-an awal-awal dakwah sunnah di Jakarta tuh. Teman-teman beliau katanya di Bali View banyak kenal saya juga, Masya Allah. Ini gara-gara urusan jenggot doang ini, saya jadi artis dadakan loh kalau masuk ke instansi. Foto kanan, foto kiri, foto depan. Tapi izin Allah sekarang yang foto-foto udah pada ngaji. Saya malu tak foto Ustadz dulu, saya senang sebenarnya foto. Subhanallah. Ya, saya cuma menekankan bahwa Islam ini betul-betul rahmatan lil alamin. Sehingga nggak usah khawatir, tidak perlu takut, tidak perlu bingung, berpegang teguh akan Islam dimanapun kita berada, Allah akan muliakan kita insya Allah. Nah, kalau pakai bahasa ayam dokter ini, dokter di sini kan lebih ke anak perempuan yang lucu, yang orang tuh melihat itu sebuah qurrata ayun. Saya punya anak laki 3, perempuan 1, ya, yang perempuan yang kedua, yang laki, perempuan, laki-laki. Kata orang sih anak saya super semua lah, superman lah semuanya. Ujian Ustadz lah ya, mau bilang apa ya. Ini Masya Allah, saya baru berasa jadi seorang ayah ketika saya punya anak perempuan. Demi Allah ya. Oh Masya Allah, yang paham kalau saya lagi sakit, pusing. Kadang-kadang istri saya tidak paham saya lagi pusing, tetap aja gitu ya. Tapi anak perempuan saya subhanallah ya. Entah dia belaga atau gimana, cuma nggak ada yang ngajarin ya. Kalau saya capek, saya kan tiap hari pakai motor nih Pak ya. Jadi Jakarta Bogor tuh minimal 250 kilo saya di atas motor. Saya bercanda sama adik saya tadi, kita nyebrang, berhenti nyebrang, naik motor saya di mana Mel sih? Keder saya nggak pakai motor ini. Ya, itu kalau capek pulang tuh ya Allah, duduk saya di depan rumah saya kecil, cuma halaman gede, bis masuklah 3 lah, insya Allah. Saya nggak suka rumah di komplek gitu ya. Ya, nggak lama anak saya datang, punya capek, ya Allah. Enggak, kelihatan capek gak? Dia capek pasti, ya Allah, Buya keringetan tuh, Masya Allah. Aduh, saya bilang jadi saya pengen ngulang lagi, keluar masuk lagi nih, saya pengen duduk digituin lagi gitu. Ada riwayatnya. Ya, enggak, Buya enggak capek. Kenapa sayang? Buya kenapa keluar terus? Ya harus keluar, orang laki harus keluar. Orang laki itu seperti ikan dalam sumur yang muter aja di rumah, bukan harus keluar. Kan Rasul yang bilang, yakhdu himasa wa taruhu bitonan. Kalau diumpamakan burung laki-laki itu harus terbang pagi, balik sore. Tinggal kamu bisa bikin perginya Buya itu karena Allah, pulangnya pun karena Allah. Jangan paksa Buya ini pergi cepat, pulang lelet, gitu ya. Banyak kasusnya gitu ya, pergi cepat, pulang lelet. Padahal kilometernya sama, gitu ya. Karena nggak ada ketertarikan kembali. Tapi demi Allah, ini dahsyat. Anak-anak laki, waduh. Sampai kita pakai koyo 4 masih nggak paham, subhanallah. Sampai assalamualaikum kita mau jalan, kalau kan ada assalamualaikum gitu. Tahu Allah kasih beda ya. Emang perempuan umurnya pendek, cuma panjang kenangannya. Kan sama bapaknya nggak lama. Dia bakal dipinang orang, betul. Saya suka bilang sama orang-orang tua tuh, ya. Ini anak gadis ini usianya pendek loh. Masih ingat baru kemarin kita kepang 2 dia, ya Allah. Kita mainin poninya, ya Allah. Sekarang dibawa orang yang kita nggak kenal siapa. Anak nikah Pak, alhamdulillah kan. Sama siapa? Allahu a'lam. Ini anakmu dibawa masih wallahu a'lam loh Pak. Gimana sih? Katanya sayang, katanya cinta, kok yang bawa siapa wallahu alam. Kebayang gak sih kalau anak saya sebanyak ini nih, di mana anak di Hongkong sama siapa? Wallahu alam. Ya Allah, saya bersyukur banget. Ya Allah, andai seluruh orang tua di Indonesia tahu Pak Didi ini, Masya Allah ya. Bersyukur, dikumpulin, dididik agama. Hei, siapa yang tahu orang tua kalian mengira, orang tua kalian yang mana yang mengira bahwa anaknya jam segini sedang apa, nggak ada yang tahu kali. Ya. Saya suka kadang-kadang suka mengkaji diri bahwa kita ini kan orang tua yang mata kita terhalang dinding, telinga kita juga terhalang jarak,
Bentangkan dua tangan kita cuma 2 meter. Anak 6 meter berbuat dosa, kita nggak bisa menyentuhnya, betul? Nah sekarang ini berbeda negara loh. Sedang apa anak saya di Hong Kong? Demi Allah, nggak ada yang tahu. Mereka cuma mengangkat tangan ke langit, bertanya kepada penghuni langit, dan Tuhan yang menciptakan langit. Hablana min azwazina wa zurriyatina qurrata a'yun. Ya Allah, jadikanlah anak-anakku pemandangan yang paling indah dimanapun dia berada, ya Allah. Islam tidak ajarkan doa yang lain kecuali sejenis. Dalam Islam cuma satu doa untuk anak, tidak ada Rabbi habli minas salihin, tidak ada yang ketiga, keempat, kelima, tidak ada. Rabbi habli minas salihin, ya Allah berikanlah kepadaku anak yang saleh. Anak yang soleh, yang bak mutiara, walaupun harus berada di cangkang yang berlumpur, tetap mutiara. Dimanapun dia, di tengah hiruk pikuknya Hong Kong, kemaksiatan merajalela, perbuatan seksual yang subhanallah, laki suka laki, perempuan suka perempuan, yang tinggal turun laknat saja. Ya Allah, jadikanlah anak-anak hamba bak mutiara dalam lumpurmu, ya Allah. Saya bicara mutiara juga, teman-teman di Tual Maluku ini ngajarin saya bagaimana milih mutiara. Mutiara itu makin berada di kedalaman dan lumpur yang kotor makin bagus. Masya Allah. Ini saya ngeliat banget ini di Hong Kong. Ya, mudah-mudahan ini mutiara-mutiara yang bakal bersinar nanti, insya Allah. Yang karena kita semua Allah akan dirikan masjid, insya Allah. Yang karena kita semua akan banyak nanti kebaikan pada negeri ini, insya Allah. Islam itu nggak merubah, Islam cuma mewarnai. Jadi jangan rubah orang Cina ini menjadi orang yang berbeda, jadi matanya lebar, hidungnya mancung, jangan. Biarkan seperti itu, biarkan. Karena yang ya dia cuma diwarnai dengan Islam. Penampilan yang Islam, cara hidup yang Islam, ya. Bahasa yang mudah. Saya tertarik tadi sama Mbak Cici itu bicara mudah bahasa beliau, masya Allah. Ya, kalau mau nyebrang itu, kalau di Jakarta saya sering terapkan hukum seperti ini. Bukan takut sama polisi. Jakarta macet, survive kita tuh di jalan itu bisa lewat busway kok. Ya, siapa bisa tangkap saya kalau di atas motor sudah. Cuma permasalahannya kan Allah lihat gitu. Ini bukan masalah cepat atau lambat ya, sampai atau tidak. Dalam perjalanan saya bisa sabar nggak atau bersyukur nggak, itu yang paling penting. Karena hidup ini bukan masalah sukses. Hidup ini bukan masalah sukses dan bukan masalah gagal. Cuma bisakah kita menjadi hamba yang kalau Allah kasih kita gagal, kita sabar. Pun dikasih sukses kita bersyukur. Ini yang Allah pengen. Kadang-kadang kesuksesan kita ini merupakan penderitaan buat orang lain. Kadang-kadang kegagalan kita pun merupakan anak tangga buat orang lain. Allah. Ini masyiahnya Allah. Maka ketika kita mau nyebrang ini bukan kita takut sama polisi, tapi takut sama Allah. Allah sudah katakan atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Sekarang kita tinggal di negeri orang, punya aturan. Ya mau nggak mau, selama aturan tersebut nggak melanggar Quran dan Sunnah, konsekuensinya apa? Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasulahu amran ayakun lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak ada pilihan lain buat orang Islam, baik laki maupun perempuan yang beriman. Kalau Allah dan Rasulnya telah tentukan hukum kecuali mengatakan sami'na wa ata'na. Kalau pemerintah bilang lampu merah itu diam, hijau itu jalan, itu yang kita pegang. Kita orang Islam ini membuat Nabi takjub. Di semua tempat kita bisa dapat pahala, betul? Seandainya merah engkau berhenti, itu pahala loh. Seandainya hijau engkau jalan, itu pun pahala loh. Masya Allah. Subhanallah. Jalan menanjak engkau bertakbir, turun engkau bertasbih. Ya Allah, fabi ayyi ala'i rabbikuma, nikmat Allah mana yang mau kita dustai? Cuma ya harus berilmu dalam hal ini. Makanya bagaimana menjadi gadis kecil yang lucu, yang mungil, bukan cuma masalah persilangan tampang, bukan. Sering sekali guru-guru kami mengingatkan di Madinah bahwa dalam tausiah beliau itu, ketika kita duduk di majelisnya itu, selalu mengatakan bahwa Islam yang dirutinkan akan menjadi sebuah paket yang enak dipandang. Itulah akhlak. Apa sih yang membuat dulu orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, Majusi melihat muka para sahabat bisa masuk Islam? Apa?
Apakah karena sahabat tampan? Nah, mungkin beberapa sahabat pilihan yang betul-betul tampan. Ya, Mus'ab bin Umair, ya, Khalid bin Walid, Umar dengan kemerah-merahan pipinya, ya, Abdullah bin Umar. Ada beberapa orang yang indah dipandang. Tapi demi Allah, tidak semuanya seperti itu. Apa yang membuat mereka enak dipandang? Karena memang paket agama ada di badan mereka. Jalannya sahabat bisa membuat orang Yahudi masuk Islam. Cara makannya sahabat membuat Nasrani masuk Islam. Cara berpenampilannya, Masya Allah, bahkan menjadi sumber inspirasi keindahan dari gelungan rambutnya Asma Ummus Salamah. Nah, menjadi sebuah inspirasi para chef jago-jago masak. Kalau Salamah sudah membuat mayones, dan mayones itu Salamah pertama kali bikin. Kita di sini jarang yang tahu kan? Makan mayones kayak bule aja, kayak Arab, kayak bule mana? Nah, lo Salamah Arab, bukan bule. Ya, es krim. Siapa pertama kali buat itu? Masya Allah, orang Turki, Arab. Ya, lu kemarin sih ngikut doang, niru, lawang semua ilmu tuh di Arab. Makanya dia bilang, utlubul ilma, tututlah ilmu sampai ke negeri Arab. Pendapat yang salah itu. Kalau ilmu semuanya di sana, nggak ada di sini. Apa sih yang membuat negara jajahan Inggris itu jadi maju setelah dijajah? Karena Inggris pernah menjajah Arab. Masya Allah. Ya, bisa lihat di Australia, di mana. Coba lihat negeri jajahannya, Masya Allah, tertib, rapi, sampai di sini lihat. Masya Allah. Ya, ini satu bukti bahwa Allah penginkan manusia ini berilmu. Nah, membuat seorang gadis mungkin ini sempurna adalah ilmu yang bisa dikedepankan sebelum dia memilikinya. Mungkin anak sih umum bahasanya ya. Maka disuruh mengerti bahwa seorang wanita ini harus paham akan arti iman di dalam dadanya. Karena Allah takdirkan wanita soleha untuk lelaki yang saleh. Itu hukum asalnya. Yo, berarti saya nggak soleh dong, kenapa pasangan saya nggak soleh gitu? Ya nggak begitu. Ya nanti beda bab ya. Nanti akan kita bahas sampai dengan ujian dan azab. Namanya musibah. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin. Dan seterusnya dah. Bahwa yang namanya musibah, ujian, azab di dalam itu, dalam bumi ini, dalam diri kalian telah Allah tentukan gitu loh. Jadi kalau sampai ada orang baik dapat yang nggak baik, itu ujian. Kalau orang nggak baik dapat yang nggak baik, itu azab. Beda bab nanti ya. Makanya mudah-mudahan Allah tolong kita lah insya Allah. Iya. Rasulullah pernah bersabda dalam sebuah riwayat yang sahih, disahihkan oleh Imam Bukhari, dalam kitabun nikah, Imam Muslim dalam Ar-Radha, yakni man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhin jarahu wastausu bin nisa'i khairan fa innahunna khuliqna min dila' wa inna a'waja syai'in fid dila' a'lahu fa in dhahabta tuqimuhu kasratahu wa in taraktuhu lam yazal a'waj fastausu bin nisa'i khairan. Kata Rasul begini nih, diberikan bayangan dulu nih, karena kan ya dokter anak perempuan kecil ya, gede juga dia tetap perempuan. Bisa berubah gak sih? Kecil perempuan gede jadi laki? Enggak ya? Insya Allah kita pegang ini lah ya. Kalau perempuan terus aja jadi perempuan lah ya, nggak usah kayak laki lah gitu ya. Laki juga sama kita Pak ya, boleh berubah juga nantinya. Karena kadang-kadang manusia ini makhluk yang paling gampang beradaptasi. Perempuan lebih banyak di Hongkong, betul? Ini laki-laki lama-lama jadi perempuan, main rambut gitu ya, lama-lama aksesoris perempuan juga. Makanya Islam tuh nggak salah. Orang laki kata Nabi apa? Waksus sawarib waqful liha. Tipiskan kumis, panjangkan janggut, apapun resikonya wajib. Kadang-kadang saya kalau melihat gambar singa, gini kali. Saya coba potong jenggot singa, kok culun ya gitu. Jadi agak sedikit percaya diri lah ya. Oh berat ya Allah.
Saya ada di 54 instansi di Jakarta. Ya, jadi beberapa tempat yang jujur yang nggak dirasakan sama teman-teman masalah jenggot, ya Allah ujian. Tapi ya nggak apa-apa, terus aja. Karena saya yakin rahmatan lil alamin kok. Dari orang pegel masalah janggut sampai nanya obatnya apa sih Ustaz? Pakai obat. Jadi style sekalian. Saya juga kaget kemarin sempat jadi ramai ada style USB sekarang. Jadi style USB itu, saya tuh orangnya nggak suka pakai kayak orang-orang pakai yang susah muslim kemarin. Saya ketemu menteri aja pakai blue jean loh, gitu loh ya. Saya suka begitu karena saya pakai motor besar. Kalau pakai motor celana biasa kebakar kaki saya gitu. Jadi nggak berasa saya menggunakan kemeja, celana jeans selalu seperti jadi USB style katanya sekarang. Jadi pokoknya kalau ada orang laki di Jakarta, koko, kemeja, blue jeans, kupluk, ini stylenya USB Ustadz Subhan Bawazir. Tadi ada gedung UBS tuh ya. Nah, saya bilang, salah tulis tuh B-nya depan harus itu. Masya Allah. Iya, Rasul mengatakan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhin jarahu. Yang pertama umum. Belum masuk pada bab bahasa, Nabi hanya mengatakan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Rukun iman. Awal wal akhir. Muqaddimah bukan cuma dua, artinya rukun iman itu kan iman kepada Allah, terakhir iman kepada hari akhir. Nah, ya. Fala yu'dhin jarahu. yakni hendaklah dia tidak mengganggu tetangganya. Tetangga umum, baik stay kita tinggal di sebuah tempat kiri kanan tetangga kita, atau dalam perjalanan kiri kanan manusia, atau kita di atas kereta listrik penuh orang, nah, kiri kanan kita coba jangan sampai berbuat jahat, jangan sampai mengganggu tetangga kita. Mengganggu itu baik dengan ucapan, perbuatan, atau tingkah laku kita. Bisa gak kita nggak menjadi penyebab dosa? Karena kadang-kadang kita nggak berasa berdosa, tapi tingkah kita membuat orang lain berdosa. Mungkin tidak? Mungkin. Inilah uniknya Islam. Kalau mengharamkan sesuatu, semua caranya haram. Bahasa Islam, kalau Islam haramkan sesuatu, maka semua caranya juga haram. Maka segala sesuatu yang mengarah kepada hal yang haram itu dosa. Begitu pula segala sesuatu mencegah semua yang haram itu adalah kebaikan. Masya Allah. Ini diumumkan. Itu yang pertama. Kemudian wastausu bin nisa. Wastausu bin nisa istausu. Wastausu ada alif sinta, ada muqaddimah namanya if'al istaf'al, tolak artinya meminta. Wastausu bin nisa'i khairan. Yakni perintah mengatakan bahwa sebab mereka hendaklah kalian ini berbuat baik kepada perempuan. Yakni berbuat baiklah kamu kepada perempuan. Ya, ini hadis umum. Jadi ibu, bapak, tolong berbuat baiklah pada perempuan. Bahkan ketika Nabi mengatakan khiyarukum linisaikum. Wa ana khiyarun ya. Nabi pernah bicara di tengah-tengah sahabat, ya, saat itu juga banyak sahabiat yang mendengarkan. Karena hukum itu kalau sudah disampaikan sama Rasul berlaku, baik hukum ibadah berbentuk sholat, zakat, puasa, haji maupun aturan main dalam muamalah. Ya, jadi cuma sering dipakai bahasa buat laki-laki, karena kalau laki yang diperintah perempuan kena, gitu ya. Tapi kalau perempuan yang diperintah laki tidak kena sama sekali. Nah, kayak rezeki laki ada rezeki istri dan anak. Tapi rezeki istri laki nggak usah tahu, gitu ya. Begitu, bisa jawab, nggak usah, gitu ya. Ya, wastausu bin nisa, berbuat baiklah kepada perempuan. Khiyarukum linisaikum. Hai laki-laki, hai orang tua, yang paling baik dan paling sempurna agama di antara kalian bukan yang penghafal Quran. Ya bisa hafal alhamdulillah, tapi hafalan Abu Bakar gak ada seujung kukunya Ali bin Abi Thalib. Apalagi Abu Musa al-Asy'ari dengan suara berliannya itu kan. Kan suara sahabat yang paling indah siapa? Abu Musa al-Asy'ari. Min mazamiri ali Daud, seperti keluarga Daud yang suaranya itu Daud kalau sudah bersyair Daud, Nabi Daud kalau sudah bersyair, Masya Allah, burung pun malu berkicau. Masya Allah. Kalau Daud sudah menguntaikan kalimat-kalimat pujian, angin pun enggan berhembus. Masya Allah, saking indah itu Daud. Abu Musa al-Asy'ari ini Masya Allah, suaranya mirip, lain sama kita.
Bagus suara kita, cuma lebih bagus nggak bersuara, gitu ya. Kita nggak dikasih kelebihan di situ. Ya, khiyarukum lin nisaikum, yang paling sempurna di antara kalian wahai sahabat-sahabatku, kata Rasulullah, yang paling lembut dengan wanita-wanita kalian. Ukurannya itu. Kenapa ukuran itu? Karena ujianmu di situ. Ini perempuan, masya Allah, kata Rasulullah SAW, fa innahunna khuliqna min dilaq. Karena perempuan dimanapun siapapun itu tercipta seperti tulang rusuk, dari tulang rusuk. Kemudian beliau mengatakan, wa inna a'waja syai'in fid dila a'lahu. Sementara asal kalian tahu, kata Rasul, dan Nabi nggak mungkin bohong. Apa kita perlu belajar konsekuensi syahadat dulu aja di sini, supaya kita lebih mantap, yakin. Masa sih enggak, udah betul Rasul yang ngomong, gitu ya. Rasul yang bilang bahwa wa inna a'waja syai'in fid dila a'lahu. Dan tulang rusuk yang paling bengkok itu yang paling atas. Coba sekali-kali buka anatomi tubuh manusia, lihat deh. Tulang rusuk yang paling atas paling bengkok. Siti Hawa ini diciptakan dari yang begini nih. Ya. Sementara Adam dari tanah. Makanya coba perhatikan fungsi tanah. Lihatlah Dila, lihat kata Rasul. Ya, lihatlah fungsi laki-laki di mana bisa beradaptasi. Lihatlah perempuan, lihat kata Rasul. Kemudian fa in dhahabta tukimuhu kasratahu. Karena kalau kau paksakan tukimahu, meluruskan tulang tersebut, ya ini kasratahu, ya kasratahu, akan patah. Wa inna turaqtahu lam yazal a'waj. Tapi kamu tinggalkan, ini maka tetap bengkok. Jadi di manage gitu loh. Fastausu bin nisa'i khairan. Oleh karena itu berbuat baiklah kepada wanita umum. Mau ibu, mau istri, mau anak, pokoknya perempuan. Kita baca ini, bahasa ini ya. Jadi kalau nanti kita pengen jadi anak perempuan buat seorang tua yang kita miliki, pahami bahwa orang tua kita, mama kita, ibu kita, umi kita, ya Allah, semoga Allah panjangkan umurnya, ya Allah. Apa kata Abah Sofyan As-Sauri, khudhi min hayati wala tamradi. Wahai Allah, ambillah dari hidupku ini kesehatan, berikanlah kepada ibuku, ya Allah. Saking masya Allah, subhanallah. Harus paham, ibu kita pun perempuan, tulang rusuk yang bengkok. Jadi kalau kita nih anaknya paksa dia, patah. Insya Allah kalau sudah patah hatinya, tidak akan pernah ridho datang dalam hidup kita. Ini perlu berilmu. Makanya ulama tuh meletakkan orang tua di atas kepalanya. Dia tahu memang ibunya salah, cuma memberitahunya bukan dengan cara memaksa. Karena dia harus tahu dulu proses kenapa dia berbuat salah. Karena ada tahapan dalam semua yang enggak langsung. Pelan-pelan. Nanti yang menyempurnakan tuh waktu dan ilmu. Dalam pendidikan itu yang menyempurnakan tuh waktu dan ilmu. Ya. Jadi jangan pernah kita menyampaikan sebuah kebaikan kita beranggapan kita yang buat dia baik, salah. Allah yang bakal datangkan kebaikan dan hidayah. Tugas kita cuma menyampaikan, menyiapkan wadah biar waktu dan ilmu yang menyempurnakan. Ya. Jadi kita kayak lihat orang berubah nih, alhamdulillah. Dia mau pakai kerudung, dah alhamdulillah. Walaupun mungkin belum syar'i, alhamdulillah. Jangan dibahas karena kerudung kan macam-macam, betul ya? Kita kalau bicara hijab, bicara jilbab, ya pun umum. Dulu zaman Rasul yang namanya jilbab itu liyudnina min jalabibihinna, betul? Al-Ahzab 59 tuh. Pokoknya terjulur dari atas kepala ke bawah. Sampai kata istri-istri Nabi itu ketika turun ayat tersebut, kami tarik hordeng, kami tarik spray buat nutupin badan kita. Itu hijab, betul-betul. Dengan waktu hijab pun jadi kerudung panjang, pakaian panjang, yang penting menutup seluruhnya. Nah, tapi kalau kerudung khasan lil khimar, khusus buat kerudung. Nah, Nabi hanya mengatakan waliyadribna bihumurihinna ala juyubihinna. Kalaupun kalian butuh kerudung, bukan butuh hijab, tolong kerudungnya itu menutup bagian dada, gitulah. Karena sometimes kita di rumah ketemu sama ipar, betul?
Ketemu sama saudara kita perlu, kalau pakai hijab terus kan repot, betul ya? Islam katakan nabi khumur, wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna, gitu maksudnya ya. Nah, kalau keluar ini hijab, nanti beda bab lah, bas sudah. Iya, lihat bahasa Islam. Ibumu adalah wanita, seperti anak wanita dari ibu tersebut. Seorang gadis yang mulia memahami bahwa ibunya adalah perempuan yang dikatakan tulang rusuk yang bengkok. Mungkin saya sudah bisa nyari uang sekarang, Ustaz. Saya sudah bisa ke Hongkong, Ustaz. Padahal istilah Hongkong itu dalam mulut kami ketika zaman masih sekolah dulu itu emosi. Saya kok lagi bilang, "Oh, kemana kamu?" Hongkong. Beneran ke Hongkong aja. Terus saya bilang sama adik itu, dulu kayaknya saya kalau lagi mau jalan nggak dilarang sama mama kan, mau kemana? Mau Hongkong. Mulut emang hati-hati nih, kita nggak tahu. Ya, beda ke Hongkong. Subhanallah ya, jangan. Coba jadi seorang anak yang paham bahwa ibumu adalah perempuan. Mulai perdalam agama. Ada cara muamalah dengan perempuan yang sudah tua. Ada muamalah. Ya, dalam Al-Quran itu di dalam surat Al-Isra ya, ayat 23, surat Luqman juga ayat 13 ke atas itu tentang orang tua itu. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Di sini di garis bawah itu wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan seandainya orang tuamu pun sampai level mengajak kamu berbuat kufur, berbuat maksiat, berbuat syirik, fala tuti'huma, jangan patuh. Karena sudah masalah akidah. Ya. Akidah itu ada tahapannya, halawatul iman. Allah Rasul lebih utama ketimbang yang lainnya. Hatta orang tua kita ngajak kita berbuat kufur, berbuat maksiat. Fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Jadikan orang tuamu sahib. Apa sahib artinya? Sahabat, teman. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Jadikan orang tuamu itu sahib, temanmu. Gimana sih bahasa teman? Rasul sudah mengatakan bahwa manusia itu ada temannya. Almaru ala dini khalili, almaru ala dini sahibihi. Manusia tergantung agama temannya. Kok kamu bisa mewarnai temanmu, kamu tidak bisa mewarnai ibumu? Coba. Katanya kau gadis cilik, hasil doa dari mereka. Sampai-sampai ada ibu-ibu yang unik loh, saking pengen anaknya lahir sempurna, lagi hamil baca surat Yusuf. Aduh, saya ngelurusin agak susah nih. Kamu nggak boleh tak ngaji, yang ngelarang siapa? Boleh. Tapi kalau ngaji dikhususkan biar anak cakap kayak si Nabi Yusuf, ucup, Yusuf, ucup. Nah, ucup mana sono? Ini anak biar kayak Nabi Yusuf tapi enak dilihat. Oh, itu bukan karena ayat yang dibaca, itu masih silangan. Nah kalau ibunya pas-pasan, ayahnya pas-pasan, anak ganteng, orang curiga anak siapa. Surah Yusuf nggak ngaruh ya. Sudahlah kita nggak bahas itulah, karena Allah nggak lihat itu sudah. Allah nggak lihat sudah. Allah pengen manusia paham ini. Kita ini hasil doa orang tua kita. Sudah lahir, dibesarkan kita. Kebayang nggak kaitan kita nanti jadi seorang ibu? Tidak mempersiapkan anak menjadi sesuatu yang bakal menutupi aib kita sebagai orang tua. Ajarkan anak kita persahabatan, pertemanan sejak kecil. Nggak usah ditahan-tahan ngantuknya. Kalau ngantuk bilang ngantuk aja ke anak kita. Nggak usah lelah pakai bilang nggak lelah, nggak mau nggak lelah. Bilang lelah boleh. Bahkan ibu boleh bercerita kok sama anaknya. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin, boleh. Islam yang nyuruh, bilang sama anakmu, dulu waktu hamil kamu tuh nak, ya Allah, sakit di atas sakit. Boleh. Kayak gimana sih mah? Ntar juga kamu ngerasain. Sakit di atas sakit, susah jelasinnya.
Ya, saya beberapa orang tua saya nanya ini, saya sampai sekarang masih belum bisa ngayal sakitnya gitu loh ya. Ya saya nggak ngerasain, mau bilang apa ya. Makanya laki-laki jangan berubah, nggak bakal bisa ngayal gitu ya. Seperti perempuan juga menghindar pun nggak bisa. Allah telah titipkan rahim dalam badanmu. Jangan hilang, jangan rubah itu. Jangan pengen jadi laki-laki. Taubat buru-buru. Ada kenikmatan. Ya Allah, hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Ibumu membawa kamu sakit di atas sakit. Makanya ketika ada seorang sahabat ditanya oleh seorang tabi'in yang menggendong ibunya dari negeri Yaman menuju Mekah. Yaman, Mekah itu kalau naik pesawat saja 3 jam, 2 jam lebih. Kebayang gak digendong mamahnya dari negeri Yaman menuju Mekah, dan dia bertawaf di Ka'bah, digendong ibunya di tawaf. 2 kali tawaf dia ketemu sama sahabat Abdullah bin Umar, anak Umar bin Khattab. Wahai sahabat Rasul, anak singanya Islam Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar, aku telah menggendong ibuku dari negeri Yaman menuju Makkah. Ku tawafi Ka'bah sebanyak 2 kali, ku berjumpa dengan kau dia ketiga. Sudahkah aku membayar jasa ibuku, wahai sahabat? Marah sahabat. Apa kata sahabat? Dengarkan, bahkan 1 hentakan napas pun ketika melahirkanmu belum terbayar. Subhanallah. Bagaimana manusia bisa menghayalkan itu? Karena ini merupakan tafsir ayat yang mengatakan wahnan ala wahni. Sakit di atas sakit, susah. Ibnu Katsir pun tak berani menerjemahkannya. Wahnan ala wahnin, sakit di atas sakit. Ceritakan sama anakku. Cuma enggak mengurangi rasa dalam mendidikmu. Sampai seorang ibu menyiapkan 11 maaf buat 10 dosa yang anak lakukan. Sampai seorang ibu menyiapkan 101 maaf buat 100 maksiat yang anaknya lakukan. Ketika orang tak menerima dia, orang tua yang mengatakan, kau adalah anakku sampai kapanpun. Masya Allah, subhanallah. Kabarkan. Dan ketika itu kau simpulkan, begitulah cara kau mendidiknya, agar dia tahu sahibhuma fid dunya ma'rufa. Jadikan orang tuamu sahabat. Bagaimana anak bisa menjadikan orang tuanya sahabat? Orang tua, didiklah anakmu dengan bahasa persahabatan. Siapkan maaf yang lebih banyak seperti kau siapkan maaf kepada sahabatmu. Kadang kita sama saudara, ya, kita nggak punya rasa maklum loh. Tapi sama sahabat, subhanallah, untung sahabat, untung teman, ada rasa maklum gitu loh. Ini digiring manusia untuk paham betapa indahnya agama dengan gelombang cara pendidikan yang indah. Didik anakmu menjadi sahabatmu. Didik anakmu mengerti bahwa kamu itu makhluk yang makin hari makin lemah, bukan makin kuat. Jantung ini bukan jantung yang 10 tahun yang lalu. Seberat apapun kabar yang sampai ke dalam diri ini, tidak ada yang membuat deg-degan, tidak ada. Orang mau mengabarkan si fulan begini, si fulan begitu, selesai urusan. 10 pertanyaan ku jawab dengan mudah. Tapi ternyata jantung ini bukan jantung yang 10 tahun yang lalu. Ya, jangankan kabar yang berat, pintu tertabak angin pun kita kaget. Oh, deg-degan. Oh, mata ini bukan mata yang 10 tahun yang lalu. Dulu kita kalau melihat apa-apa sampai jelas, Masya Allah, tegas semua. Ini mata sudah mulai dari jauh, siapa tuh udah mulai bingung. Baca Quran juga sudah mulai, nih kata yang kanan nih ain nih, kata yang kiri enggak ogin gitu ya. Dan enggak kompak ya. Enggak berasa nih obrolan kita udah bukan lagi bicara tentang masalah prospek pekerjaan, apa sekolah. Enggak berasa omongan kita sudah merek obat sudah ini ya, Masya Allah ya. Karena memang ada fasenya Pak Didi. Kita pada masa tuh orang tuh ada fase obrolan anak-anak kecil ya, sampai umur 7 tahun itu biasanya seputar barang. Ini punya aku, jangan ada punya aku lagi. Ini kan ayahku yang ngasih gitu ya. 7 tahun tuh. Sampai gulam 9 tahun tuh bahasanya sudah mulai, oh punya bapakku keren, oh punya bapakku juga keren, masih memputuskan orang tua.
mulai 9 tahun sampai masa balik 15 tahun tuh baru mulai beraku-aku. Gue nih, gitu. Nah sekarang gitu ya, tahu di sini sama gak sih ya? Di Jakarta tuh saya ingat ABG kalau ngomong, jadi kayak berat kalau huruf L sama ABG gitu, gitu ya. Gue, ABG gitu kalau ngomong, Masya Allah ya, tuh fase tuh. Sampai 15 tahun, 15 sampai umur 20, sekolah, kampus, ngomong nggak tahu di dunia kampus, bahasa mulai susah. Semua disingkat, semua ada bahasa WhatsApp deh pokoknya. LOSMSP. Lo sama siapa? Sudah mulai pakai bahasa WA nih. Umur 25 beda lagi yang ngomongin kerjaan. Kerja apa ya kira-kira gitu ya. Kalau modal sekian, untung sekian gimana ini. 25 sampai 30 mulai tuh, udah mulai takut kalau nggak berkeluarga tuh. Ya Allah ya. Nggak berasa masuk umur 40 omongan kita, ada barang bagus, saya minum 3 kali langsung sehat. Merek obat 40 ya, 40. Semua itu Masya Allah, sampai tahu nih lemon nih bagus banget buat badan gitu ya. Kulit manggis macem-macem dijadiin obat tuh. Sampai umur 45 tuh. 45 sampai 50 mulai ngomong tentang merek rumah sakit biasanya. Ya Allah, baru rumah sakit. Dokternya baik-baik. Nah, 50 ke sana baru mulai ngomong, seandainya Allah cabut kita, apa ya kita bawa? Bukan merek kain kapan. Ini sebahan apa merek kain kapan, bukan? Itu fase, Masya Allah. Dan itu nanti ada tahapannya. Orang tua kita seperti itu. Coba didik anak kita untuk mengerti. Atau mungkin didik diri kita untuk paham bahwa kita ini seorang anak gadis yang memang dipersilahkan surganya itu sebentar. Nanti kalau dia sudah menikah, bukankah ketika ijab qabul terjadi, gabiltu tazwijah wa nikah bimahrin madhkur, saya terima nikahnya fulana binti fulan dengan mas kawin sekian dibayar tunai sah. Ketika dikatakan sah oleh saksi, sejak saat itulah dari pundak orang tua anti diambil tanggung jawab, pindah ke pundak suami. Suamimu bukan cuma sekedar suami ya, tapi menjadi ayah untukmu. Kalau suami yang cerdas, ya tahu bahwa ini istrinya ini ya anak manusia yang pasti berbuat salah, betul? Sehingga kalau dituntut sempurna, nggak ada di dia yang sempurna. Dia manusia. Dia cuma tulang rusuk yang bengkok, yang tempatnya juga di atas, bukan di bawah, betul? Sehingga perempuan lebih banyak keperluannya ketimbang laki-laki. Coba, kalau belum siap mencukupi, jangan dulu, gitu. Jadi aneh kalau dibilang, perempuan sih banyak maunya, Ustaz. Emang di atas. Mau bilang apa? Bukan di bawah, betul? Dia di atas palingnya kalau nggak di pundak, di pahala deh. Mau bilang apa ya? Makanya Umar bin Khattab ini kan singa Allah. Kalau udah pedangnya dibuka, 50 kepala dipastikan copot Umar bin Khattab tuh. Sehingga pernah ada ketika beliau menjadi khalifah, ada rakyat yang mau ngadu sama Umar tentang istrinya yang cerewet. Gitu. Oh enggak, aku ada nih. Daripada terjadi KDRT, mendingan langsung ke Umar aja, kata si orang ini gitu ya. Dia datang ke Umar, buru-buru pengen ngomong tentang masalah perempuan istrinya nih, ya Allah. Padahal kalau hidup zaman sekarang bisa ketawa kan dalam ilmu komunikasi, ternyata memang laki perempuan tuh bentuk otaknya sama, dua gede, kecil di tengah. Itu bentuk otaknya. Tapi daya cipta, huruf dan kata-kata itu perempuan lebih banyak ketimbang laki-laki. Di sini dalam ilmu komunikasi, saya sih ngasih bocoran doang dah ya, kalau salah kritiknya langsung ya. Kata ilmu tersebut, kami ini orang laki ya, kemampuan kami menciptakan kata-kata itu satu hari maksimal 9.000 sampai 10.000 kata. 10.000 kata sudah maksimal. Sedangkan perempuan, kata ilmu komunikasi itu minimal 20.000 kata. Jadi kalau kami berangkat pagi, pulang sore, pulang malam, sampai rumah jangan ajak ngobrol gitu ya. Boring nanti, apalagi dikirimin WA atau apalah ya, SMS atau apa gitu. Jangan nanti jadi kesel. Kamu di mana? Kalau ngomong nggak pulang-pulang? Iya.
Emang kemana sih? Tolong gini. Ntar. Kamu gini. Kamu gini. Ya udah gini. Oke. Itu sudah, maaf ya, itulah kelebihan kami gitu ya. Karena kami nggak suka mengulang kata gitu ya, jadi boring, diulang lagi gitu ya. Apalagi kami nih yang dai ngomong mulu baru mau diem. Itu datang itu orang ke rumahnya Khalifah Umar. Mau datang mau ngadu, ngelihat kenyataan nggak seperti yang diharapkan. Umar bin Khattab duduk, bininya tuh pinggang lagi nunduk begini. Sama aja. Dia balik, dia nggak jadi masuk. Ada orang ngelihat, sini. Kenapa balik lagi? Ya udah Umar bingung ngomongnya. Aku tuh dari rumah datang kemari mau nanya gimana ngadepin bini yang galak cerewet gitu loh. Sampai sini Dia diem aja begitu kan. Itu nggak menjatuhkan dia sebagai suami, tidak, karena dia tahu sekali. Ya tadi sambil nyetrika sambil ngomel kan kelebihan perempuan, masya Allah. Sambil nyupir sambil ngomongin kamu kan diem, kalau lagi terus. Ada sambil nyeplok telur, makanya jangan jorok, bersih semua. Kamu sih begitu. Sedang rapi tuh. Kita tuh nggak mampu, orang laki nggak mampu. Saya bawa faktur aja, kalau anak rumah saya bonceng itu, Buya gini-gini, bisa diem nggak? Salut teman-teman. Itu fitrah, ya itu fitrah. Makanya orang Hongkong paham, yang boleh kerja di sini perempuan gitu, multi talent. Subhanallah, ya terjadi bukan tidak. Kita harus siap stok maklum yang banyak, iya. Nah, istrimu ini tulang rusuk yang bengkok. Ketika ijab kabul terjadi, demi Allah, dia bukan cuma istri, dia anakmu juga yang pasti berbuat salah. Kebayang nggak ketika Nabi mengatakan, dia ma'syarus syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Hei pemuda, hei laki-laki yang sudah mampu nikah. Mampu dalam hal apa, Ustaz? Luas. Kalau cuma sekedar materi, kadang perempuan lebih pandai nyari uangnya, betul? Dibanding laki-laki. Menghasilkan uang lebih gampang buat perempuan ketimbang laki-laki. Ini 2016. Oh, Masya Allah. Apa yang tidak jadi uang buat perempuan kan? Masya Allah. Jujur. Bukan itu. Jangan rubah fungsinya untuk apa? Dia tercipta untuk beribadah. Bisakah engkau menjadi imam untuknya? Jangan berikan janji indah akan dunia. Janjikan dia tentang sebuah kemuliaan. Kutunggu kau di pintu surga. Subhanallah. Ya. Kalau boleh disusun kata-kata indah dalam sebuah syair, ketika kaki ini ingin melangkah, ya, mendekati panggilan yang terdengar sayup-sayup dari ujung akhirat. Salaman salaman, la yasma'una fiha lagwan wala ta'siman illa qilan salaman salama. Kata-kata penghuni surga. Ini lelaki menuju surga. Karena semua dia dengar kalimatnya salaman salama. Ketika mau masuk ke pintu surga, dia berhenti. Kalau seandainya boleh, saat itu boleh dia bertanya kepada Tuhannya, duhai Allah, di mana pendamping hidupku yang pernah menjalani hidup bersamaku? Biarlah langkah ini masuk ke dalamnya bersamanya. Allah. Kalau bisa seperti itu yang dikatakan kemampuan. Memaksimalkannya mungkin bukan tugas manusia, tapi dia mengerti sekali bahwa orang yang berilmu bukan orang yang bisa merubah buruk jadi baik saja, bukan. Tapi dia bisa menjadi pelengkap sebuah kebaikan yang kurang sempurna menjadi sempurna. Ini yang Rasul sabdakan. Aku dibanding dengan para nabi dan rasul sebelumku, aku ini seperti orang yang bangun sebuah bangunan sempurna, kecuali beberapa tempat yang belum sempurna. Tugasku cuma menyempurnakan, kata Rasulullah. Sama seorang pemimpin yang mulia, dia akan paham itu. Dan ibu yang mulia akan mendidik anaknya untuk seperti itu.
bukan memaksimalkan untuk menjadi seorang yang sempurna. Dunia tidak menjanjikan kesempurnaan. Makanya bahasa agama yakni hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Istrimu itu pakaian untuk wahai laki-laki. Kalau dia sudah siap jadi pakaian untukmu, tolong jadi pakaian untuknya, itu saja. Karena kalau untuk menuntut sempurna sebuah pakaian, bukan dunia tempatnya. Tinggal bicara fungsinya apa. Kamu menikah dengan dia untuk apa? Ya, karena orang kalau salah paham nih akan menghilangkan syariat. Saya sering dibahas mengenai ini nih, ya, di masyarakat. Sehingga nanti ada orang mencintai orang tuh berlebihan sampai menghapus syariat. Anti kalau sudah bicara masalah poligami, masalah dan ngomong yang lain datang. Itu syariat yang saya suka nyari di mana halaman di Quran nggak ketemu-temu gitu ya. Ya, ngaji dilengkap. Iya, sebenarnya saya sering katakan itu masalahnya adalah solusi yang Islam tawarkan dan bukan tujuan. Nah, kalau dia sudah paham ini adalah solusi, alangkah baiknya dia menjadi sebuah solusi dalam hidup, kan begitu bahasa agama ya. Nah, dia mulai berilmu, dia tahu sekali bagaimana menjadi sebuah bagian kesempurnaan, hingga dia berpikirnya apa? Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat buat manusia lainnya. Sehingga seorang gadis yang lucu, yang mungil buat orang tuanya, bisa bermanfaat buat orang tuanya dengan posisi dia sebagai anak perempuan. Bagaimana caranya? Didik anak kita untuk mengerti bahwa orang tuanya ini makhluk yang makin hari makin kurang. Sempurnanya usia 40, ke bawah tuh makin tidak sempurna. Bahwa Allah sendiri mengatakan bahwa falamma balagha asuddah wa balagha arba'ina sanatan qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa na'mala shalihan tardahu wa aslih li fid dzurriyyati inni tubtu ilaik. Al-Ahqaf ayat 15 itu. Ini doa yang diajarkan, masyhur di antara ulama, adalah doa menjelang usia 40. Kenapa sih bahasanya 40 saat ini umur puncak? Orang kalau udah umur 40 tuh udah sempurna. Nah, tinggal jatuhnya doang. Mau jatuh kencang apa jatuh pelan kita yang ngatur deh. Nah, kita harus didik anak-anak kita begitu. Ayahmu bukan ibumu, ayahmu yang 10 tahun yang lalu. Yang kamu bisa komplain, bisa kritik dia, bukan. Ya, sudahlah. Karena nanti satu masa kamu akan tahu ini. Saya sering tekankan di YouTube, kalau sudah pada suka konsumsi YouTube, Ustaz Subhan itu ada mengenai birrul walidain. Saya pernah ajarkan kisah nyata yang saya rasakan sendiri itu. Ya, ada dulu saat itu saya masih ingat ya, beberapa tahun yang lalu itu, sekitar 7 tahun yang lalu lah kurang lebih ya. Itu saya dihantam oleh pertanyaan yang banyak, karena saya masih 7-8 tahun yang lalu itu saya masih seputar sengaja saya fokus di pendidikan kampus SMA anak-anak gitu ya. Itu banyak yang bertanya, komplain tentang orang tuanya. Ustaz, ibu saya ini gini, Ustaz, cerewet banget, mama, ya Allah. Apalagi ayah saya tuh kerasnya manusia, tapi saya sering dapat anak-anak muda tuh ngomong kayak begitu. Saya juga punya majelis yang khusus ibu-ibu, dan sampai saat ini dari 100 teman saya di Jakarta, 90-nya ibu-ibu, orang-orang di atas umur 50, orang tua semua. Saya senang, saya bisa belajar dari mereka bagaimana mencintai mama saya dari mereka, Masya Allah. Karena kalau saya ngomong langsung, ibu saya nggak pernah jujur, tapi saya merasakan itu ya, kalau dia makin hari makin kurang. Maka saya sering sampaikan, demi Allah, sampai detik ini nggak ada satu baju pun yang saya pakai kecuali jahitan ibu saya sendiri. Masya Allah, tidak ada, demi Allah. Makanya jangan ngayal beliin saya baju, nggak bakal cukup. Ibu saya yang tahu itu. Sehingga saya banyak belajar dari orang-orang tua ini. Ya Allah subhanallah. Anak komplain tentang orang tuanya. Ya, saya cerita tentang anak yang komplain di Jakarta banyak nih ibu-ibu gini-gini. Ibu bilang, ya Allah Ustaz, kalau mau komplain tuh kami Ustaz. Kami kalau mau komplain Ustaz, perasaan baru kemarin kita bawa dia di kandungan berat Ustaz. Ya Allah Ustaz, bawa air mineral yang gak sekilo ya.
tiap hari dipegang, mau dilempar kan? Betul. Ini kita di perut di bawah 9 bulan, kita mau lempar gimana nih? Nggak berasa saya lahirkan, tak terasa 9 bulan. Ya Allah, sakit di atas sakit, sakit di atas sakit. Tuh pas keluar start kayaknya hilang semua. Ya Allah, ya Allah ya. Anak mengeluh, orang tua mengeluh. Saya di tengah-tengah jadi wasit, bingung. Gimana ya? Ini terus telinga tuh berngiang seperti itu. Ya Allah, ya Allah. Sehingga akhirnya satu waktu saya pengalaman pribadi saya sampaikan diri. Saya katakan saya datang dari waktu itu dari Palembang. Ya, saya ada kajian tabligh akbar di Palembang. Saya pulang ke rumah. Oh, masya Allah, berasa enak ya jadi seorang ayah. Datang bawa donong petong, kalau orang Betawi bilang tuh, kiri kanan bawa bawaan, tangan kanan bawa duku. Saya tuh menggila duku. Gitu. Dan tangan kiri ini bawa rambutan Aceh Plat, saya masih ingat Aceh Plat ya. Sampai depan rumah saya duduk, kebiasaan duduk, suka lihat ke depan pemandangan, enak kayaknya. Nggak lama kopi datang. Ya Allah, nikmatnya pulang kerja minum kopi. Hilang capek deh. Gak lama anak saya yang kecil datang. Abu ya, Abu ya, Abu ya. Ya Allah saya, Masya Allah. Gimana? Masya Allah. Dengan rambut baby oilnya tuh akhirnya. Masya Allah, Abu ya, Abu ya, Abu ya. Ya. Saya punya kebiasaan, saya taruh semua. Ada gantungan kunci, ada apa. Saya taruh depan meja saya. Ya, enggak lama anak saya turun dari pangkuan saya, dia ambil bungkusan yang saya bawa. Ini apa Bu ya? Ini apa Bu ya? Dia ambil duku. Duku dicemplongin ke aduh, baru berasa jadi orang tua tuh. Maklum timbul sendirinya. Ya Allah, ini anak Masya Allah, nggak ada salahnya deh anak pokoknya. Lucu aja, coba kalau 15 tahun begitu, lain cerita kan. Ini anak lucu Masya Allah. Saya pikir udah segitu doang deh. Untung duku, coba rambutan hati ngomong begitu aja gitu. Diaduk tuh duku sama kopi. Saya ketahui, akhirnya saya bercanda sekalian dah, bocorin dah. Tahu aja babanya suka ngopi sama duku. Keluar dari Jakarta aja dia. Ya Allah, ya Karim, ya Rahman, ya Rahim. Masya Allah. Dia turun, dia selesai itu, dia ambil lagi. Dia duduk pangkuan saya kayak gak punya dosa. Abuya ini apa, Abuya? Abuya ini apa? Abuya ini apa? Ya Allah, ngomong mulu dia. Tapi tidak ada satu pertanyaan dia pun yang saya tidak jawab. Kenapa? Saya tahu saya ini banyak zolim sama anak. Ya, umur saya ini sedikit di rumah, saya banyak di luar. Betul-betul saya sering keluar. Sebulan paling cuma 4-5 hari saya di rumah. Kadang-kadang saya suka bilang kayak tinggian ya anak gitu ya, karena jarang ngeliat gitu ya. Cuma saat itu pelajaran buat saya, ya Allah, iya ya. Kalau nanti saya seperti anak kecil, ya, tua sudah, dikasih saya kayak anak kecil. Ini anak saya ini, Insya Allah, dia tumbuh dewasa. Tentu mirip saya kali, gede-gede badannya. Dia lagi ngopi depan rumah, saya yang tua kayak anak-anak datang. Saya ambil logo, saya cemplungin di kopinya tuh. Balas. Kira-kira anak saya marah gak ya gitu loh. Kalau saya kan ketawa geli waktu itu kan, dia marah gak kira? Terus saya duduk samping dia minta pangku. Saya tanya, Efik, ini apa nih? Abdurrahman, ini apa nih? Ini apa nih? Ini apa nih? Kira-kira dia mau jawab apa ya? Atau mungkin dia akan mengatakan, udah deh Buya cerewet, diem dong, ngomong mulia, pusing, gitu kali ya. Subhanallah. Ya, tuh, kasih orang tua sepanjang jalan, kasih anak sepanjang jalan. Waktu yang bakal bercerita. Makanya saya bilang sama anak-anak laki yang sombong, anak-anak muda yang belaga, yang dokter maupun yang demi Allah,
Coba gini deh, kamu yang merasa ibumu cerewet, kamu yang merasa ayahmu galak, demi Allah, coba sekali-kali lihat mereka ketika mereka lemah. Kapan ketika mereka lemah? Mereka lemah ketika mereka sedang tidur. Coba lihat betapa wajah pasrah mereka menikmati nyenyak tidur. Lihat, coba lihat ayahmu sedang tidur, coba lihat. Yang kamu bilang galak, suka mukul, sombong, ngomongnya keras, coba ya nanti kalau pulang lihat ayah kamu lagi tidur, coba lihat. Coba perhatiin dari atas kepala sampai ke bawah. Ya Allah, ayah. Subhanallah. Ternyata ayah saya bukan ayah saya 20 tahun yang lalu, ya Allah. Seorang laki-laki yang sudah tua renta, napasnya sudah enggak betul. Coba lihat, kerut di kening ayah sudah mulai banyak. Rambut ayah yang hitam sudah mulai bercampur putih. Matanya yang hitam sudah mulai bersepah putih. Coba lihat, pipinya sudah mulai keriput. Angkat tangannya yang pernah merangkul kita ini. Ya Allah, ayah, kapalan di semua jarinya, tak bekas pegang benda berat apa ketika mencari uang buat kita. Coba lihat telapak kakinya, lihat kukunya yang menghitam di kaki, tertabrak batu-batu yang dia jalani. Coba kamu yang benci sama mamah kamu karena cerewet dan lain sebagainya, coba lihat mamah kamu ketika tidur. Coba lihat ya, coba lihat. Ya Allah, mama, Masya Allah, kerut di kening mama sudah mulai tampak. Coba lihat, rambutnya yang tebal hitam tinggal segenggam. Ya Allah, mata yang indah sudah mulai bersepah putih, kelopak yang mengerut, pipi yang cabi sudah mulai turun, ya. Tangan yang lentik yang pernah membuat potongan di bagian kepala kita, mainkan poni kita. Ya Allah, mama kita bukan mama kita yang 20 tahun yang lalu. Coba, ini orang yang kau benci, ini orang yang kau tidak suka, yang tidak ada kebaikan sedikit pun dalam dirinya. Ya Allah, sudah. Berapa tahun lagi usianya? Temui dia. Masih bisa menemuinya? Temui dia. Telepon dia. Dengarkan suaranya, coba. Temui dia, karena mungkin sebentar lagi kamu gak bisa menemuinya. Tarik tangannya, rasakan wangi kulitnya. Rasakan. Karena mungkin sebentar lagi daging bangkai yang kau cium dari mereka. Dengarkan suara mereka. Assalamualaikum, Ma. Assalamualaikum, Pak. Dengarkan suaranya. Mungkin sebentar lagi suara orang yang nazak. Kita gak bisa mentalkinkan mereka. Papa la ilaha illallah, Mama la ilaha illallah, Ibu la ilaha illallah, Mama la ilaha illallah. Mungkin kita gak bisa membimbingnya. Tapi kalau kita mampu, demi Allah, Rasul mengatakan, inna ruh idza qubidat tabi'ahul basar. Ruh ketika dicabut nanti mata yang ikut. Selesai. Selamat tinggal mama yang cerewet. Selamat tinggal ayah yang sombong. Selamat tinggal orang yang tidak ada kebaikan di mataku. Selamat tinggal semuanya. Menangis kita, air mata jatuh. Demi Allah, tidak menghidupkan mereka. Tidak menghidupkan mereka. Kita hasil doa mereka. Doa mereka ketika mereka mengangkat tangan mengatakan, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, jadikanlah anakku yang lahir nanti anak yang soleh. Kesolehan apa yang kita miliki? Bahkan kita berubah fungsi. Gadis cilik menjadi orang yang kasar bak laki-laki. Gadis cilik menjadi orang yang sombong ketika sudah dewasa. Coba mulai kritis hidup kita. Ya Allah, ya Allah. Nabi tegaskan dengan kemuliaan sehingga diajarkan, hamalathu ummuhu wahdan ala wahdin wa fisaluhu fi amain aniskurli wali walidayka ilayal masir, wali walidayka ilayal masir. Bersyukur kepada kedua orang tuamu karena kepadaku kau kembali, kata Allah.
Iyalah, ya. Sebesar apapun kita di mata manusia, sehebat apapun kita di mata manusia, apa kata Allah? Wahfid lahum janahadulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Merendahlah kamu di hadapan orang tuamu, buat seekor burung di hadapan induknya. Didik anak kita untuk bisa menjadi seperti itu. Ya, kekurangan, ketidakmampuan orang tua kita tidak membuat kita menjadi anak yang tidak bersaing di atas kancah dunia ini. Tapi kelebihan yang Allah titipkan sama kita di tahun 2000-an ini, kita nggak bisa mencetak anak-anak kita seperti kita, betul? Oh, Masya Allah. Saya masih ingat dulu ya. Ntar kalau nggak percaya dibeli tanya sama adik saya tuh. Ibu saya kan tukang jahit. Itu dulu kalau bikin selimut sampai panjang dari tambelan-tambelan sisa baju. Ya, tapi jadi sebuah rumus hidup. Ya, rumus hidup di mana kita saudara ini tidak pernah ribut sampai setua ini gitu ya. Saya udah mau 45, udah tua saya. Ya, kita tidak pernah ribut. Karena saya lagi coba bikin buku nih, tentang bagaimana mencetak generasi robbani ini. Iya, cara orang tua untuk jujur dalam kekurangan di hadapan anak itu mencetak anak menjadi sempurna. Kita ditidurin kayak ikan pepes tuh. Digelarin selimut warna-warni, kita tahu udah tambelan baju. Saya cari nggak ada tuh selimut sekarang ya. Subhanallah ya. Coba kamu dari yang paling gede baca ayat kursi. Dulu ibu saya nggak tahu ayat kursi namanya Allahu la ilah. Baca Allahu la ilah. La ilaha illallah wal hayyul qayyum la tahu. Itu semua dari kakak ke adik yang paling kecil, sehingga adik harus dia tuh kakaknya, kakak harus gengsi kalau nggak hafal gitu ya. Makan pagi gitu, semua makanan nggak macam-macam, cuma sejenis. Pokoknya sisa semalam, dia bikin nasi goreng, ya udah aku mau nggak titik makan nasi goreng titik. Ya Allah, nasi goreng. Kalian sejenis itu nggak ada kayak orang sekarang, anak semua ditanyain kamu mau apa sayang. Kalau pagi nggak ada, orang tua dulu gitu kan, kamu mau apa? Nggak, anak sekarang gitu ya. Tiap anak ditanya, kamu mau apa sayang? Aku mau mie goreng. Kamu mau apa? Aku mau mie rebus. Kamu mau apa? Aku mau bubur. Kamu mau... Dari kecil sudah beda kita, betul? Orang itu ya. Jujur kepada mereka, didik persahabatan. Apalagi kalau anak sudah mulai bisa diajak dialog dalam Islam, adibu auladakum fis sab'in. Didik anakmu adab ketika usia 7 tahun. Didik coba. Ajak ngobrol. Ayahmu tanya, mama, papa mana mama? Ayahmu kan orang laki harus kerja sayang. Walaupun hati si ibu nih Allah yang tahu ya. Udah berapa lama nggak pulang, nggak tahu di luar bagaimana, betul? Tapi dia nggak didik anak untuk menjadi musuh orang tuanya, tidak. Karena dia tahu sekali bahwa masalah suami istri itu bukan masalah anak. Suami istri ada bekas, anak tidak pernah ada bekas, betul? Kalau terjadi perceraian pada Allah, toh dalam pernikahan tidak ada dua biar panjang jodoh kok. Yang ada apa? Barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair. Pada apa enggak? Jarang kondangan kali ini ya. Barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair. Artinya apa tuh? Wallahu a'lam. Lakal barakah ya akhi, keberkahan milikmu, wa baraka alaik, dilimpahkan berkah atasmu, wa jama'a bainakuma fi khairin. Allah kumpulkan kalian dalam kebaikan. Ada gak doa biar panjang jodoh, biar awet, sakinah, mawaddah, warohmah, ada gak? Nah, itu efek berkah. Sehingga jangan hina orang yang bercerai, itu syariat. Ya, cerai mulu, nanti gak benar. Itu yang terbaik kalau itu syariat. Daripada bersatu gak baik agamanya buat apa? Yuk belajar cinta dan benci karena Allah.
begitu bahasanya. Ini berilmu dia. Jangan jadi hakim buat agama orang lain. Sudah. Islam ajarkan dengan bahasa yang gampang. Katakan barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khairin. Sehingga si ibu yang cerdas akan selalu membaguskan ayahnya, suaminya di hadapan anak-anaknya, walaupun dia sendiri pegel gitu loh. Ya, dia sedang kerja, nah. Sudah, doakan sajalah. Kok kerja lama betul sih mama? Ya mungkin kerjaannya banyak. Ya, tugas kita doain. Walaupun mungkin 1000 was-was dalam dada itu ya. Di mana dia sedang apa, gimana dia sudah. Anaknya nggak perlu pusing. Masya Allah. Sehingga ini anak terbiasa untuk menjadi sesuatu yang bermanfaat. Nggak tahu ayahnya kondisinya apa, pulang nanti si anak yang dia tahu tadi, Buya capek, dia mau minum, tuh keringet ibu ya banyak itu ya Allah. Malaikat kecilku ya Allah. Ya, kebayang nggak dia tumbuh dewasa diambil orang yang kita nggak kenal? Kebayang nggak? Pernahkah kita bertanya sama calon mantu kita, ini mau jadi mother loh, I'm a mother, jadi seorang ibu loh, kamu mau menikah sama anak saya, lagi ta'aruf nih. Iya, kenapa mesti anak saya yang kau pilih? Pernah gak ditanya begitu? Ya kenapa ya? Alasannya apa? Dapat bocoran sih, ini kayaknya anak yang soleha. Asal tahu ente. Iya kan, ayahnya siapa, ibunya siapa, ya saya berharaplah menjadi anak yang baik. Emang mau dibawa kemana kalau jadi nih anak? Ya saya nggak menjanjikan dunia, tapi demi Allah ini adalah sahabat dalam hidup saya yang bakal bisa masuk ke lubang surganya Allah nanti. Emang tahu surganya Allah di mana? Ya, wallahu a'lam. Tapi kata Rasul sih, la yasma'una fiha lagwan wala ta'siman illa kilan salaman salaman. Surga itu enggak mungkin terdengar kecuali salaman salaman. Saya enggak pernah tahu surga di mana, saya enggak pernah tahu. Tapi jujur saya menghayalkan bahwa yang namanya surga itu enggak mungkin sesuatu kecuali di dalam kalimat salaman salaman. Saya ingin masuk surga dan saya akan berikan surga dunia. Dan surga dunia itu bukan sesuatu yang indah menurut pandangan saya, tidak. Kenapa? Karena yang mengatakan baiti jannati, rumahku surgaku, adalah Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau menyampaikan hadis Nabi, baiti jannati, rumahku surgaku. Pernah gak ngeliat rumah Rasul? Di mana rumah Rasul bersama Aisyah? Cuma di samping Nabawi, yang sekarang masuk kategori Nabawi. Di samping Raudhah, lihat di Museum Quran, lihat betapa Rasul membuatkan rumah gubuk untuk Aisyah. Cuma bata yang ditempel dengan lempung, dengan kapur, ditumpuk dengan pelepah korma sebagai, ya dikirmis sebagai kentingnya. Rumah yang sederhana, rumah yang demi Allah. Dikatakan oleh sahabat, tidak aku melihat tapi sarapan pagi kecuali roti kering, air putih atau korma ajwa yang kering. Bahkan ketika beliau wafat, Rasul wafat, di dapur Aisyah cuma dilihat, ditemukan cuma segenggam gandum dalam plastik, dalam sebuah wadah. Tapi rumah yang seperti itu, Aisyah senyum mengatakan, baiti jannati, rumahku surgaku. Jadi kita bayangin surga sih udah apa kalau begitu, betul ya? Surga rumah kita tinggal sekarang, hordeng bergelombang, karpet tebal diinjak melesek, permadani, ya Allah, tempat tidur yang masya Allah lega, bisa guling-gulingan, bahkan bisa main tenis meja, gitu. Kayaknya mindset kita salah deh, ya. Harus dirubah nih kayaknya. Ya, kujanjikan surga untuknya, wahai calon mertua. Ya, mungkin saya nggak menjanjikan dunia karena saya nggak bisa punya dunia cuma titipan, ya, terserah Allah lah. Kalau boleh diumpamakan, saya cuma Zubair bin Awam yang coba melamar anak orang kaya bernama Asma binti Abu Bakar. Itu aja, saya nggak ngayal yang lain. Masya Allah. Apa yang kau ketahui tentang Zubair?
Zubair itu sahabat Nabi yang miskin, pandai berkuda. Masya Allah. Datang ke tempat orang kaya yang bernama Abu Bakar, mau ngelamar anaknya Asma binti Abu Bakar. Ya Allah, ini ayah kan, ya Allah, kayak ada kemiripannya. Tapi Abu Bakar nggak menolak. Kenapa? Karena Zubair tahu jalan ke surga, walaupun nggak pandai menaklukkan dunia. Masya Allah. Rumah tangga anakku ini nggak akan pernah lama, paling 10 tahun, 15 tahun ke depan. Tapi yang bimbing dia betul-betul yang paham surga. Cukup itu. Tidak perlu yang lain. Tidak malu Ali menikahkan Ummu Kulsum anaknya dengan Umar bin Khattab sebagai ikatan. Jauh usianya, tahu. Tidak malu Abu Umar membawa Hafsah, menawarkan kepada sahabat-sahabat yang jelas agamanya, tahu. Bukan gengsi. Orang sekarang jatuh nama dong nawarin diri. Masya Allah. Karena dia tahu pintu surga. Tidak mungkin datang orang ke surga kecuali orang yang paham surga. Kalau rumah tangga bahtera, nahkodanya siapa? Sekarang nahkoda tidak kenal Allah menjanjikan surga, ini kan mimpi di siang bolong. Kau nangis setiap malam bertahajud karena kau sadar sepertiga malam Allah turun ke langit dunia. Kau mengangkat tangan ke langit meminta kepada Tuhanmu tentang surga. Mimpi di siang bolong. Pemimpinmu siapa? Itu yang dijanjikan wahai calon mertua. Zubair diterima oleh Abu Bakar. Rasul memberikan kuda hitam. Untuk apa Rasul? Kata Zubair, agar kau tahu orang laki itu perlu ada yang dibanggakan di hadapan perempuan istrinya. Terimalah. Masya Allah. Ya Allah, beberapa bulan menikah, Rasul melihat Asma yang cantik, Asma yang betul-betul anak orang kaya menikah dengan orang miskin yang soleh, membawa di atas kepalanya kurma 12 kg, berjalan sejauh 6 farsah, 6 km lebih di gurun Sahara yang panas. Ya Allah, Rasul di atas ontanya melihat Asma. Irkabi ma'i Asma, irkabi, naik Asma. Kata Rasul, naik. Rasul saja tidak tega melihat Asma di atas gurun Sahara tanpa alas kaki. Tidak mampu beli alas kaki dia. Irkabi ma'i, irkabi, naik Asma. Kata Asma, jangan ya Rasulullah, jangan. Kenapa? Aku tahu ayahmu, aku tahu kamu naik. Jangan Rasul. Kau Rasulku, kau panutanku, tetapi Zubair adalah suamiku. Oh, Masya Allah. Subhanallah. Diceritakanlah kepada Zubair ketika di rumah, tadi aku bertemu sama Rasul, wahai suamiku. Dia mengajak aku naik untanya karena mungkin Rasul tak tega dan aku bawa kurma di atas kepala untuk kasih makan kudamu. Kakiku tidak bawa alas kaki di tengah Sahara yang panas. Dia ajak aku naik, terus gimana? Aku nggak mau. Kenapa? Kau suamiku, dia Rasulku. Subhanallah, Subhanallah. Makanya Allah nggak salah menitipkan 5 manusia yang semuanya mati syahid dari rahimnya Asma binti Abu Bakar. 5 anak Asma semuanya mati syahid. Betul-betul menjadi mother buat 5 syuhada. Dan yang paling dramatis sekali wafatnya Abdullah bin Zubair bin Awam. Subhanallah. Ketika terjadi fitnah sahabat, Abdullah bin Zubair dibunuh oleh Al-Hajjaj As-Saqafi laknatullah alaih. Ya. Ada sebuah hikayat yang indah di situ. Lihat bagaimana seorang ibu yang bernama Asma binti Abu Bakar mempertontonkan kemuliaan. Ini Zubair pernah dikandungnya, dan ketika usia kandungannya 9 bulan, itu dia pernah menanjak ke sebuah gunung yang namanya gunung dibilang Bukit Tur. Jadi ada gunung Tur, Jabal Tur, itu gunung tempat Nabi bersembunyi bersama subhanallah, Abu Bakar As-Siddiqul Akbar, yang kasih makan tiap hari itu ke atas gunung Asma. Itu kita kalau umroh berhenti kelihatan tuh Jabal Tur itu. Itu kalau orang sehat normal jalan kaki dari bawah ke atas 2,5 jam belum tentu nyampe. Kebayang nggak Asma 9 bulan bawa perutnya, bawa makan buat Rasul sama Abu Bakar.
Dia diberikan gelar kan wanita dua ikat pinggang karena itu. Sehingga dia ada kenangan tersendiri sama anaknya Abdullah bin Zubair ini. Satu waktu anaknya Asma ini umur tua sampai 100 lebih dalam hikayat. Abdullah bin Zubair ini anak Asma yang akan berperang melawan Al-Hajjaj As-Saqafi saat itu, dan dia memimpin perang saat itu. Dia tahu bahwa dia sudah terjepit, nggak mungkin menang ini, dan dia akan dibantai. Sehingga dia datang ke ibunya, dia minta ridho ibunya. Saya sampaikan ke orang laki, kalau kita sudah kejepit dalam dunia, urusan dunia, datang ke orang tua kita minta ridhonya. Insya Allah nggak ada yang sulit di atas dunia kalau kita dekat sama orang tua kita. Tidak ada yang tidak mungkin di atas dunia ini. Dunia ini alam kemungkinan. Allah yang mengatakan walladzi ja'alakum al-ardha dhalulan tadi. Dhalul, mudah ini bumi. Cuma kemudahan dengan sabab. Isti'anah bukan istidraj. Datang ini Abdullah bin Zubair bin Awam kepada ibunya yang sudah buta. Asma buta di usia tuanya. Bertanyalah Abdullah bin Zubair ini, Assalamualaikum ya Ummi, semoga keselamatan untuk wahai ibu, wahai anakku Abdullah. Ada apa gerangan kau mendatangi ibu wanita tua yang buta ini? Begini wahai ibu, mungkin ini perjumpaan kita yang terakhir wahai ibu. Kenapa kau berkata seperti itu? Pasukanku terjepit wahai ibu. Jumlahnya tidak sebanyak jumlah musuhku. Al-Hajjaj, musuh Allah, akan membantai ibu. Aku minta ridhomu ibu, kalau memang ini perjumpaan kita yang terakhir. Mendengar anak yang seperti itu, Asma berkata, peluk ibu nak, peluk. Ya, anak autis yang tadi peluk sama mamanya. Ada suplemen power gitu ya. Kemudian dia dekati ibunya, dia peluk ibunya. Ketika dipeluk ibunya merasa di badan anaknya itu ada tameng besi. Dia pegang anaknya, badan anaknya dilempar, menjauhlah dari ibumu, menjauhlah. Ini kan anak Asma binti Abu Bakar, yang kakekmu itu kekasih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang Rasul mengatakan, la kuntum muttakhidan min ahli al-ardi khalilan lattakhadtu Abu Bakrin khalilan. Yang Rasul pernah mengatakan sebuah syair indah, kalau boleh aku memilih kekasih, Abu Bakar kekasihku. Ini kan cucunya, ini kan anak dari Asma yang terkenal dengan dua ikat pinggangnya. Dalam kandunganku kau menyaksikan ibumu meniti gunung untuk membawa makanan buat orang mulia, dua orang mulia, ayahmu dan Rasul. Inikah anak Asma binti Abu Bakar yang akan berperang menghadapi musuhnya, membuat tameng pada badannya, sementara kematian di depan kehidupannya. Buka bajumu nak, buka bajumu nak, buka. Biarkan pedang musuhmu menyayat kulitmu nak. Setiap tetes darah akan wangi nanti sebagai syahid saksimu di surga nanti nak. Buka bajumu, dibuka. Kalau itu yang kau mau wahai ibu, ridhoi aku wahai ibu. Jangan berperang. Dan betul, Abdullah bin Zubair ini mati di ujung pedangnya Al-Hajjaj, dan dia disalib di sebuah batang pohon. Asma mendekati mayit anaknya, mendoakan dan ridho dengan kematiannya. Ketika Asma mendekat pada mayit anak yang disalib tersebut, Al-Hajjaj berkata dengan sombongnya, kau dekati musuh Allah, lihat, ku bantai musuh Allah ini, dan dia akan tersungkur dalam neraka. Apa kata Asma? Jaga lisanmu wahai manusia, semoga Allah robek lisanmu tersebut. Anakku mati syahid, dan dia yang bakal menyambutku di pintu surga nanti. Ibu sejati, ibu yang tahu anaknya bakal wafat, ibu yang tahu anaknya bakal berperang, ibu yang tahu anaknya bakal survive di atas dunia, tapi dia membuat sebuah ending indah dalam hidup ini. Wa amitni musliman. Seperti Allah berfirman dan menyampaikan sebuah doa buat kita. Kita minta sama Allah, anta waliyyi fid dunya wal akhirah, tawaffani musliman wa ahlini bis salihin. Sampai benar-benar berani mengatakan, wahai Allah, kaulah penjamin hidupku di atas dunia ini. Wahai Allah, kaulah pemulia-kemuliaan dalam hidupku ini. Allah, anta wali fi dunya wal akhirah, tawaffani musliman, wafatkan aku dalam keadaan Islam. Walhikmi bisalihin. Allah, perjumpakanlah aku dengan orang-orang saleh ya Allah. Orang saleh ya Allah. Subhanallah. Kenapa bahasanya orang soleh? Karena memang anak kita akan berteman dengan orang soleh, bukan cuma dengan kita. Dia bersahabat dengan kita, orang tuanya, sebagai ibu, sebagai ayah.
Tapi dia pun di luar akan berteman dengan siapa? Makanya ulama sering mengatakan al-jar qabla dar. Kamu pengen bangun rumah, kamu pengen tinggal di rumah di sebuah tempat, coba lihat lingkungannya. Karena manusia akan diwarnai oleh temannya. Siapa temannya? Siapa temannya? Ini majlis seperti ini butuh sekali kita. Karena orang tergantung temannya. Lah sekarang kita di majlis, keluar berteman sama siapa kita? Maka Nabi mengatakan alaikum bil jamaah. Ayo kalian tetap berjamaah. Datang ke pengajian asal jelas. Pengajian yang membimbing kita memiliki akhlakul karimah. Bukan menjadi orang yang sombong, apalagi seronok, apalagi menghalalkan yang diharamkan. Mempertontonkan bid'ah, bangga dengan dosa, tidak. Agama telah sempurna. Pengajian yang betul-betul mendidik orang yang mau ada di dalam ini mengerti bahwa hidup ini sudah diatur dalam Quran, dalam sunnah Rasulullah SAW yang dicontoh dengan para sahabat melakukannya. Ayo kita mulai beragama dengan ilmu yang dimaksud qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah. Kalau tiga ini tidak ada dalam tempat tersebut, menjauhlah. Karena Anda di gerbang pintu fitnah. Kalau enggak terjadi kerusakan, wa yadubillah wa na'udzubillah. Subhanallah. Dia tahu dirinya sebagai seorang ibu, dan dia tahu dirinya menjadi seorang istri untuk suaminya. Yang dia paham sekali bahwa lan yasluh li rajul idza amarathu imra'atan. Mungkin dia mampu untuk memanage, untuk mengatur suaminya. Cuma dia tahu sekali bahwa tidak akan pernah terselesaikan rumah tangga seorang laki-laki kalau perempuan yang ngatur. Dia berada di pada posisi co-pilot, sehingga dia nggak menjadi pesaing hidup orang tuanya. Karena nanti banyak sekali loh, kalau salah dalam mencintai di awal, rusak di pertengahan, hancur di akhir. Berapa banyak laki-laki yang menikah dengan seorang perempuan, setelah dia menikah dia lupa orang tuanya. Salah. Ya, tetap didik suami menjadi anak buat orang tuanya. Kalau dia punya masalah sama kita, jadi orang yang kasar, jadi kurang lancar, bisikan di telinganya, dekati ibu, dekati. Ibu sudah meninggal, ziarahi kuburnya, ziarahi kuburnya. Temui tantemu, ommu itu orang tuamu, temui. Itu berkah buat rumah tangga kita. Apa yang kau bawa, wahai suami, ini makanan untuk kalian. Buka makanannya. Ini makanan lembut semua. Ibumu sangat menyukai ini. Ibumu dulu bawa. Suruh kami. Biarlah kami kebagian berkah. Cukup buat kami itu sudah. Masya Allah. Tidakkah kau pernah mendengar dalam Sahih Bukhari tentang seorang laki-laki yang bisa menggeser batu dalam sebuah gua? Ketika dia bertawasul dengan kebaikan yang pernah dia lakukan, apa kebaikannya? Dia pemerah susu. Dia terbiasa memberikan susu kepada orang tuanya. Satu waktu orang tuanya tidur, dia tunggu orang tuanya bangun untuk memberikan susu. Suami istrinya mengerang, anaknya mengatakan lapar, dia tahan. Rasa itu tidak. Orang tua nomor satu. Orang tua nomor satu. Ya Allah, kalau seandainya ini baik, ya Allah, tolong geser batu ini, ya Allah. Subhanallah. Allah geser batu tersebut. Wahai suamiku, seberapa berat urusan hidupmu, tidak mengalahkan beratnya batu yang menutup gua itu. Rumah tangga ini akan berlabuh di surganya Allah. Wahai suamiku, ambil ridho orang tuamu, secantik apapun istrimu, selucu apapun anak-anakmu, ya. Ibumu, ayahmu, baru kami. Aku pun akan mendidik anak-anakku seperti itu. Wahai anak lakiku, kemari saya. Kelak kamu akan dewasa, taklukkan dunia. Allah telah jadikan bumi ini mudah buat kamu. Laki itu bak burung yang terbang pagi pulang sore. Temu lagi dipenuhi oleh Allah. Pergi, taklukkan dunia. Tapi ingat nak, secantik apapun istrimu nak, selucu apapun anak-anakmu nak, sebesar apapun namamu di mata manusia nak, jangan pernah nomor duakan orang tuamu nak. Ibumu, ayahmu, baru orang tua, baru keluargamu. Masya Allah. Ini orang yang berilmu, orang yang tahu I'm doctor, I'm mother, and I'm wife. Dia tahu sekali bahwa dia pendamping hidup, bukan hakim dalam hidup, bukan. Sehingga dia berilmu dan dia tahu sekali kemuliaan tersebut. Masya Allah. Dia berusaha untuk mengkritisi hidup dan dia mulai mengerti inilah hidup. Mali wa mali dunya, innama masali wa masali dunya karra'in rahat tahta zilal sajarah, kata Rasulullah.
Yang membuat Umar menangis ketika melihat manusia yang paling mulia yang Allah pernah ciptakan di atas muka bumi ini, yakni Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, yang wajahnya tidak seindah Yusuf, hartanya tidak sebanyak Sulaiman. Demi Allah, tinggi badannya pun tidak mengalahkan Ibrahim dan Musa, tapi akhlaknya mengalahkan semuanya. Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, khataman nabiyyin, penutup para nabi dan rasul. Lihat kemuliaan yang Allah pernah muliakan beliau. Lihat ketika beliau tidur di atas tikar terbuat dari pelepah korma, berbalik badan beliau ada bekas lidi kurma di badannya. Umar orang paling kasar yang pernah hidup, yang pernah mengusir setan dengan langkahnya 100 langkah sebelum tujuan setan kabur sama Umar ini. Melihat Rasul seperti itu menangis Umar. Tidak takut dia untuk menangis, tidak malu, memang harus menangis, dia menangis sudah, tidak ada direkayasa. Sehingga air matanya jatuh menetes ke badan Rasul. Rasul membangun. Ma bakaita ya Umar, ma bakaita ya Umar. Kenapa kau menangis wahai Umar? Wallahi ya Rasulullah, wallahi kau manusia mulia yang pernah Allah ciptakan. Kau kekasih Allah, dua ulil azmi yang dimuliakan, Ibrahim dan kau. Dan kau yang terpilih, yang terbaik dari 5 ulil azmi. Demi Allah wahai Muhammad, Allah pernah ciptakan Nuh, Ibrahim, Musa, Isa dan kau, ulul azmi. Allah pilih kekasihnya 2, Ibrahim dan kau. Dan Allah pilih engkau di atas Ibrahim ya Muhammad. Apa yang tidak bisa kau minta sama Allah? Mintalah sekedar tempat tidur yang layak untuk tidur, agar kau nyaman, tidur nyaman. Apa kata Rasulullah? Ya Umar, mali wa mali dunia ya Umar. Umar, apa diriku dibanding dunia ini Umar? Innama masali wa masalid dunia qara'in rahat tahta zilali sajarah. Apa diriku dibanding dunia? Dunia buatku ini ya Umar seperti orang yang istirahat, pengembala yang istirahat di bawah pohon yang rindang. Pohon yang rindang itu dunia. Sehingga istirahatku sesaat akan kutinggalkan dunia, akan kutinggalkan. Mari wa malid dunya, innama dunya ma'akala fa'afna wa labisa fa'abla wa tasaddaqa fa'amda wa masiwa dhalik fadahimul matariku linnas. Umar, apa diriku dibanding dunia ini, kata Rasulullah? Dunia untukku cuma beda di lidah, pedas asam manis cuma di lidah. Wa labisa fa'abla, yang kau pakai bakal rusak. Wa tasaddaqu fa'amdo, yang kau sedekahkan itu yang bakal menetap. Wa basiwa dzalik fadhahi wa tarikhul linnas. Selain itu, kalau tidak kau yang meninggal menjadi waris atau dia hilang atau hancur dimakan zaman. Itulah dunia. Kau tahu Umar, dalam mimpiku tidur tadi, aku bermimpi. Aku dibawa ke surga. Di surga aku melihat ada istana terbuat dari emas wahai Umar. Aku melihat ada seorang wanita yang sedang berwudu di depan surga tersebut. Aku bertanya kepada Jibril, siapa wanita itu? Kata Jibril, itu Gumaisah binti Milhan, Ummu Anas bin Malik. Ya Allah, orang yang masih hidup, wujudnya sudah di surga. Gumaisah, ibu Anas bin Malik. Buka sejarahnya, buka. Ibu Anas bin Malik, mother. Anas bin Malik's mother. Masya Allah, ibu